Shalom, salam sejahtera untuk kita semua dan selamat pagi. Selamat bergabung di acara webinar nasional kelompok studi pasar modal dengan tema pentingnya investasi saham dari usia muda dan motivasi sukses dari saham. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Christophorus Brainata Kevin Raya selaku MC pada hari ini. Yang terhormat, Dr. Franciscus Eda Romes, SEMSc, AKCA, CSRA, CSRA, CSP, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Atmajaya Makassar. Yang terhormat, Bapak Kunrados Kampo, SEMSc, AKCA, CSRA, CSRA, CSP, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Atmajaya Makassar. Yang terhormat, Dr. Ana Mardiana, SPD MSI, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Atmajaya Makassar. Yang terhormat, Dr. Paulus Tangke, SEMSc, AKCA, CSRA, CSRA, CSP, selaku Ketua Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Atmajaya Makassar. Yang terhormat, Bapak Hendrikus Kadang, SEMSc, selaku Ketua Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Atmajaya Makassar. Yang terhormat, Bapak Anthony Holly, SEMM, AKCA, CSRA, CSRA, CSP, ACPA, KWP, ASEAN CPA, selaku Pembina Kelompok Studi Pasar Modal Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Atmajaya Makassar. Yang terhormat, Dr. Naomi Patiung, SSM Hum, selaku Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Atmajaya Makassar. Yang terhormat, Pak Famin Amirullah, selaku Perwakilan Bursa Efek Indonesia, atau yang mewakili. Yang terhormat, Branch Manager PT RHB Sekuritas Indonesia Cabang Makassar atau yang mewakili. Yang terhormat, Kak Friska Devi Koirina selaku pemateri pada hari ini. Yang terhormat, perwakilan Lembaga Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Atmajaya Makassar beserta peserta webinar kelompok studi pasar modal yang kami banggakan. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas karunia-Nya, sehingga kita dapat melaksanakan webinar nasional kelompok studi pasar modal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Atmajaya Makassar dengan tema pentingnya investasi saham dari usia muda dan motivasi sukses dari saham. Sebelum kita melangkah lebih lanjut, alangkah baiknya kita awali dengan doa. Kepada Saudara Antonio Rafael Effendi, dipersilakan. Sebelum kita memulai webinar kita pada hari ini, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Puji dan syukur kami ucapkan kepadamu ya Tuhan, atas kasih setiamu yang senantiasa kami rasakan di sepanjang kehidupan kami. Tuhan, saat ini kami akan memulai webinar kami. Hadirlah di tengah-tengah kami dan berkatilah jalannya webinar kami ini. Mulai dari awal sampai dengan selesainya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada Saudara Antonio yang telah memimpin kita dalam doa. Selanjutnya, kata sambutan dari Bapak Anthony Holly, SEMM, AKCA, CSRA, CSRA, CSP, ACPA, KWP, ASEAN CPA, selaku Pembina Kelompok Studi Pasar Modal, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Atmajaya Makassar. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas nikmat dan penyertaannya, sehingga kita semua diberikan berkat kesehatan, sehingga dapat berkumpul di tempat ini, walaupun secara tatap maya atau secara virtual dan tidak bisa dilaksanakan secara langsung. Tapi tentunya penyelenggaraan acara ini tidak akan mengurangi isi dan manfaat yang akan kita dapatkan melalui seminar daring yang akan kita selenggarakan, yaitu dengan tema pentingnya investasi saham dari usia muda dan motivasi sukses dari saham yang diselenggarakan oleh kelompok studi pasar modal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Atmajaya Makassar
kita didukung oleh Bursa Efek Indonesia, kantor perwakilan cabang Makassar, dan RHB Sekuritas, serta pemateri yaitu influencer pasar saham yaitu Ibu Friska. Yang saya hormati Rektor Universitas Atmajaya, para wakil rektor beserta jajarannya. Yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Atmajaya, para wakil dekan beserta jajarannya. Yang saya hormati Bapak Ketua Program Studi Akuntansi beserta jajarannya. Yang saya hormati Bapak Ketua Program Studi Manajemen beserta jajarannya. Yang saya hormati Ibu pemateri yaitu Ibu Friska Devi Koirina, influencer pasar modal, dan juga pengasuh akun Instagram @ngertisaham, dan masih di Instagram juga @investorsaham-pemula. Kemudian yang saya hormati Bapak Fahmi Amirullah, Kepala Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia Cabang Makassar atau yang mewakili. Dan yang saya hormati rekan-rekan dari RHB Sekuritas atau yang mewakili, dan para tamu undangan dan peserta seminar daring yang saya hormati. Nah, KSPM ini merupakan unit organisasi kemahasiswaan yang dibentuk oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Atmajaya. Nah, saat ini usia KSPM itu sudah 3 tahun. Nah, tentu saja KSPM ini merupakan hasil kerjasama dengan pihak RHB Sekuritas. Nah, tujuan pembentukan dari organisasi ini adalah sebagai wadah bagi mahasiswa dan mahasiswi untuk melaksanakan kegiatan kemahasiswaan. Secara lebih khusus itu terkait dengan bagaimana mereka mendalami kegiatan yang ada di pasar modal. Nah, pasar modal sendiri adalah tempat untuk memperoleh pendanaan bagi perusahaan atau emiten. Jika kita mendengar istilah pasar modal, itu terdiri dari 2 suku kata, yaitu kata pasar dengan modal. Pasar sendiri itu adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli. Dan tentunya dalam hal ini, pasar modal adalah tempat pertemuan antara pihak yang membutuhkan dana dan pihak yang memiliki kelebihan dana atau disebut investor. Nah, pada waktu dulu kita sudah mengetahui juga bahwa ada tempat lain untuk melaksanakan kegiatan investasi. Sebagai contoh, misalnya di perbankan, itu kita bisa melaksanakan investasi dalam bentuk tabungan, deposito, giro, atau kita sebut saja dengan istilah investasi tradisional. Nah, seiring dengan berkembangnya dunia bisnis, maka diperlukan sarana untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh pendanaan. Oleh karena itu dibentuklah Bursa Efek sebagai sarana untuk memperoleh pendanaan dengan lebih mudah. Nah, Bursa Efek Indonesia sendiri memiliki kampanye atau slogan yaitu Yuk Nabung Saham. Tujuannya adalah untuk mengajak para masyarakat menabung dalam bentuk lain selain alternatif investasi konvensional yang dilaksanakan oleh perbankan, yaitu melalui tabungan saham. Nah, pada masa pandemi COVID-19, di mana masyarakat tidak dapat melaksanakan aktivitas pertemuannya secara langsung, tapi dilaksanakan sebisa mungkin melalui tatap maya atau virtual. Nah, tentu saja otomatis kegiatan perekonomian itu menjadi terhambat. Nah, dengan adanya berbagai keterbatasan yang di pemerintah, itu laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 itu kurang bertumbuh. Tapi ada fakta yang mengejutkan bahwa investor di pasar modal itu justru tumbuh. Ya, pertumbuhannya juga sangat signifikan, yaitu mencapai 56% atau 3,88 juta orang jika kita bandingkan dengan pertumbuhan jumlah investor pada tahun-tahun yang lalu sebelum terjadinya pandemi COVID-19. Nah, kalau kita mengamati fakta yang lebih jauh, kita melihat bahwa justru kalangan milenial lah yang banyak turut terlibat sebagai investor dalam melaksanakan aktivitas di pasar modal. Kalau kita menilik data KCI atau Kustodian Sentral Efek Indonesia per tanggal 29 Desember tahun 2020, itu jumlah investor yang berusia di bawah 30 tahun dan antara 30 sampai 40 tahun itu mencapai 70%. Nah, namun demikian, masih ada kendala di mana masyarakat masih belum terlalu mengenal mengenai pasar modal itu sendiri, instrumen-instrumen yang ada dalam pasar modal dalam bentuk bagaimana,
Sehingga perlu diadakan edukasi mengenai pasar modal dan meningkatkan literasi keuangan di masyarakat. Kalau kita melihat contoh investor yang sukses di pasar modal, yaitu Warren Buffett sebagai pemilik Berkshire Hathaway, itu beliau sudah melaksanakan kegiatan investasi sejak belia sejak umur 10 tahun. Nah, beliau banyak memanfaatkan momentum. Ya, menurutnya, momentum itu perlu dimanfaatkan, khususnya dalam hal investasi, karena adanya efek compounding daripada waktu yang akan turut andil dalam meningkatkan nilai investasi yang kita miliki. Dalam melaksanakan aktivitas investasi dan portofolio, itu beliau menekankan adanya diversifikasi seperti yang telah dikemukakan oleh Harry Markowitz, peraih Nobel Ekonomi. Kemudian kita juga tidak boleh ikut-ikutan, tidak boleh mengambil tindakan spekulatif, serta harus selalu hati-hati dalam membuat keputusan investasi kita, khususnya dalam investasi saham ini. Oleh karena itu, dalam melaksanakan aktivitas investasi itu tidak boleh dilakukan secara sembarangan karena semua hal pasti ada ilmunya. Nah, tentu saja kita semua ingin mencapai keberhasilan, khususnya dalam investasi yang kita laksanakan. Nah, pada hari ini, kita semua akan belajar mengenai pentingnya investasi saham pada usia muda dan motivasi sukses dari saham yang akan dibawakan oleh influencer pasar modal dan juga seorang praktisi saham tentunya, yaitu Ibu Friska Devi Koirina, yang akan berbagi ilmu kepada kita untuk sama-sama dapat sukses dalam berinvestasi saham sejak dini, sehingga kita dapat sukses sejak dini melalui motivasi yang diberikan oleh beliau. Nah, hadirin yang saya hormati, kami berharap melalui seminar daring ini, kita semua dapat mencapai kebebasan finansial melalui investasi saham yang kita lakukan, dan juga dapat memajukan pasar modal Indonesia tentunya. Terakhir, saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dan menyukseskan acara ini. Nah, menutup kata sambutan ini, saya teringat akan ucapan yang dikemukakan oleh rekan saya, yang juga bisa berupa suatu slogan yang bunyinya seperti ini. Muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Nah, kami berharap bahwa acara pada hari ini dapat menjadi jembatan bagi kita semua untuk mencapai hal tersebut. Dan kami mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kekurangan dari penyelenggaraan acara ini. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih dan selamat melaksanakan seminar daring. Terima kasih kepada Bapak Anthony Holly, SEMM, AKCA, CSRA, CSRA, CSP, ACPA, KWP, ASEAN CPA yang telah memberikan kata sambutan. Selanjutnya, kata sambutan dari Dr. Franciscus Edaromes, SEMSC, AKCA, CSRA, CSRA, CSP, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Atmajaya Makassar, sekaligus membuka acara webinar pada hari ini. Oke, terima kasih MC Christopher ya, baru jumpa di angkatan baru ya Christopher ya. Kelihatannya mukanya asing sekali, baru saya ketemu di room ini ya. Dan saya ingin ucapkan selamat pagi buat kita semua. Yang saya hormati rekan-rekan pimpinan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan tentu yang saya hormati pula Mbak Friska, selamat datang. Ini saya baru cek tadi di CV-nya, kelihatannya domisilinya Tembalang ya dulu waktu. Saya dulu kuliah di Tembalang atau masih di Erlangga Mbak Friska? Saya sudah naik di Tembalang, Pak. Waktu iya. pertama kali, generasi pertama yang di Tembalang. Tembalang ya, berarti 2010 ya. Iya. Oke, saya lama di Hayam Wuruk, Erlangga, Oh iya, terakhir Pak. ya. Senang bisa jumpa di room ini. Berarti Prof. Sugeng mereka ya, Pak iya, Basuki. Prof. Sugeng ya. Oke, senang sekali bisa jumpa di sini, dan saya ingin menyapa juga Pak Fahmin, mudah-mudahan ada di room, Bro Stefan, dan juga
rekan-rekan pimpinan baik di tingkat fakultas maupun di prodi. Saya lihat juga ada Ibu Naomi, selamat jumpa lagi Ibu, dan tentu yang sangat saya selamat pagi, banggakan, Pak. pagi Ibu, yang sangat saya banggakan rekan-rekan muda, para mahasiswa yang sangat antusias, ya senang sekali bisa melihat Anda punya determinasi, dan tentu kepada para panitia dan tim baru di KSPM, ya saya kira juga Anda tidak kalah semangat dibanding dengan teman-teman sebelumnya, ya. Apalagi salin moderatornya sudah siap sekali, Herlina Octavia ini, ya. Bangga sekali dan senang boleh, dan lebih spesial lagi hari ini Pak Antoni keren, ya. Saya baru tahu Pak Antoni bisa juga bikin lucu-lucu kecil, ya. Padahal saya tiap hari orangnya serius, ya ternyata bisa berpantun pula begitu, ya, dengan ungkapan sederhananya tadi, ya. Dan tentu selamat pagi, salam sejahtera, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama tentu kita mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita boleh berkenan untuk melakukan kegiatan kita pada hari ini. Saya kira semangatnya sama, ya. Yang pertama dengan terkait dengan tema tadi, bagi saya selalu Mbak Friska, saya selalu tantang ada rekan-rekan muda, bukan anak milenial kalau tidak investasi di pasar modal. Saya kira ini waktunya Anda. Saya selalu mengatakan pula bahwa berbisnis itu selalu dihadapkan dengan ruang dan waktu. Hari ini ruang dan waktu itu ada dalam genggaman Anda. Jadi saat henti-hentinya untuk memberikan motivasi, memanfaatkan peluang dan juga kesempatan yang Anda miliki, apalagi dengan kekinian teknologi yang kita miliki, dan tentu seperti yang kata Pak Antoni tadi bahwa semangat iya, tapi butuh pengetahuan. Yang hari ini tentu kita akan sama-sama berbahagia, Mbak Friska akan berbagi pengalaman, mungkin bahasa sederhananya adalah tips-tips kecil yang kita boleh bagikan bagaimana kita memahami pasar modal, dan lebih dari itu adalah bagaimana kita melakukan itu. Jangan tunggu waktu yang lain. Hari ini Anda memulai dengan memanfaatkan kesempatan yang dimiliki, dan tentu kami sungguh berharap kegiatan ini boleh berdaya guna bagi kita tambah pengetahuan, dan lebih dari itu silakan memaksimalkan kesempatan yang kita miliki. Dan dari tempat ini saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak, ya, terutama tentu kepada Mbak Friska yang mau dan boleh berbagi dengan rekan-rekan muda ini, dan tentu juga kepada para panitia, kemudian juga rekan-rekan dari RHB yang selalu memberikan pendampingan, dan juga dari Pak Fahmin bersama tim dalam rangka penguatan tim KSPM Atmajaya Makassar, dan tentu rekan-rekan pimpinan yang senantiasa memberikan dorongan untuk kita bisa menjalankan kita punya tugas dengan baik, dan juga kepada para panitia yang hari ini telah merealisasikan program kerja mereka, dan mari terus belajar, dan itu juga dari sisi pengelolaan, teruslah juga belajar dari rekan-rekan muda ini dalam mengelola sesuatu event tentunya, ya, dan tentu dalam rangka memperkenalkan pasar modal kepada rekan-rekan Anda setidak-tidaknya, dan juga insya Allah bisa memberikan impact kepada seluruh masyarakat dalam rangka memaksimalkan pasar modal ini sebagai salah satu tonggak atau penopang dari perkembangan ekonomi nasional kita. Dengan demikian, atas izin kita semua dan tentu dengan memohon rahmat, berkat, dan kasih karunia Tuhan, hari ini hari Senin tanggal 29 November 2021, seminar pasar modal dari kelompok studi pasar modal Atmajaya Makassar kita buka dengan resmi.
Terima kasih, Christopher. Saya kembalikan. Selamat pagi. Terima kasih kepada Dr. Franciscus Edaromes, SEMSc, AKCA, CSRA, CSRA, CSP, yang telah memberikan kata sambutan. Baik, sekarang kita akan masuk ke bagian pemaparan materi. Saya persilakan kepada Saudari Herlina Oktaviani Cahyadi, selaku moderator untuk membacakan CV pemateri. Baik, terima kasih Saudara Kevin. Saya akan membacakan CV pemateri kita pada hari ini. Friska Devi Corina lahir pada tanggal 10 Februari 1992 di Pekalongan, Jawa Tengah. Kakak Friska sendiri menempuh pendidikan sarjana ekonomi dalam bidang manajemen pada Agustus 2010 hingga Agustus 2014 di Universitas Diponegoro. Kakak Friska telah memperoleh 2 sertifikat, yaitu pertama, Dasar-dasar kewirausahaan di Harvard Business School Online pada Januari hingga Maret 2021. Yang kedua, Lead Program Online Business Stanford pada Januari hingga Maret 2021. Adapun pengalaman pekerjaan yang Kakak Friska miliki, antara lain, yang pertama, menjadi petugas lapangan di Divisi Riset di Bursa Efek Indonesia pada September 2013. Yang kedua, menjadi asisten dosen jurusan manajemen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis pada Agustus 2013 hingga Agustus 2014. Yang ketiga, menjadi asisten di Divisi Riset di Laboratorium Manajemen pada Juli 2013 hingga Juli 2014. Yang keempat, menjadi saluran pemasaran di PT Mandiri Arta Kapital pada Oktober 2015 hingga Oktober 2016. Yang kelima, menjadi saluran pemasaran dan pengembangan bisnis di PT Mandiri Sekuritas pada Oktober 2015 hingga Oktober 2016. Yang keenam, bekerja di KTT Pemuda Bank Dunia pada tanggal 3 hingga 5 Desember 2018. Yang ketujuh, menjadi Wakil Ketua Majelis Umum di World Federation of United Nations Association (PBB) pada tanggal 8 hingga 11 Februari 2018. Yang kedelapan, pendiri dan Ketua Investor Saham Pemula atau ISP atau Social Movement Community pada Desember 2015 hingga Maret 2020. Yang kesembilan, pendiri serta orang yang mempengaruhi dan mengelola akun Ngerti Saham di Instagram pada Juli 2018 hingga sekarang. Kakak Friska juga mempunyai keterampilan, yaitu public speaking, organizer, trainer atau coach, analisis saham di pasar modal, manajemen portofolio, serta pemasaran pengembangan dan program perkantoran. Serta minat yang Kakak Friska miliki, yaitu SDGs, Human Capital, pasar modal, gerakan sosial, analis, dan aktivis. Sebelum kita masuk ke bagian pemaparan materi, bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan mengajukan pertanyaannya di kolom chat Zoom dengan format yang telah dibagikan oleh panitia. Baik, silakan Kakak Friska sebagai pemateri kita pada hari ini untuk menyampaikan materinya. Baik, saya persilahkan kepada Kakak Friska. Ya, terima kasih ya Mbak Herlina, panggilannya Mbak Lina atau siapa ini, Mbak Herlina aja ya nyapanya. Terima kasih Pak Franciscus beserta rekan-rekan dari pihak universitas maupun kampus lainnya. Ini sebenarnya saya berasa mudik virtual ya Pak ya, karena kebetulan suami orang Sulawesi Selatan, Pangkep. Jadi ini kayak mudik tapi virtual, belum kesampaian ini mudik ke Pangkep selama pandemi. Nah, semoga apa yang bakal Kakak sampaikan hari ini ke teman-teman, ke adik-adik sekalian ya, bisa memberikan insight ya, gambaran, dan menambah ilmu pastinya ya, tentang dunia investasi pasar modal. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan atau kurang jelas, tulis aja nanti di kolom chat ya. Sebelumnya Kakak izin untuk share screen untuk materinya dulu sebentar. Ya, oke. Selamat siang ya teman-teman semuanya. Di WIB masih jam 11 kurang, di sana udah masuk jam makan siang sepertinya nih.
nggak apa-apa sambil makan di rumah, nyantai ya, bikin kopi, es teh segala macam nggak masalah ya teman-teman. Kita belajar santai. Ini bukan seperti kita kayak lagi di bangku kuliah ya, yang tegang mungkin ya, takut ini salah, takut berpendapat atau sejenisnya. Ini kita kayak ngobrol aja, kakak kayak sharing aja dari pengalaman kakak pribadi selama terjun berinvestasi di pasar modal. Mungkin usia kita waktu itu sama ya, maksudnya usia kakak waktu dulu awal kuliah di Tembalang di Undip, waktu itu juga pertama kali belajar tentang investasi pasar modal di tahun 2010 pas habis ospek tuh, kakak ingat banget habis ospek, masih maba berarti ya, ikut seminar semacam ini yang diadakan KSPM Undip waktu itu juga sama ya, bersama bursa, ya itu cikal bakal akhirnya bisa sampai seperti sekarang ya, menekuni dunia pasar modal, tetap bisa bertahan, survive walaupun udah ngalamin banyak rugi, tapi alhamdulillah banyak untungnya juga. Nah, semoga dari pengalaman ini yang akan membuat teman-teman nanti semakin termotivasi biar bisa lebih dari kakak ya. Kalau misal kakak bisa dari 2010 sampai sekarang masih bisa bertahan, teman-teman harus bisa selamanya ya, bisa menjadi seorang investor di pasar modal nantinya. Nah, sebentar, full screen dulu. Nah, ini tadi di awal sebenarnya udah disempet singgung ya, kita ngobrolin jadi kayak throwback sedikit nih ya. Teman-teman ini bisa kakak bilang sangat beruntung ya hidup di era di mana pasar modal ini semua udah serba mudah ya. Udah nggak ngalamin kayak zaman kakak dulu yang kita masih udah ada online di zaman itu, pertama kali ada online ini ya di pasar modal, online trading, tapi belum bisa lewat HP, baru bisa lewat laptop PC ya, belum fleksibel seperti sekarang. Kalau sekarang teman-teman mau sambil rebahan segala macam, udah enak ya, mau buka rekening saham itu udah gampang. Terus sekarang juga teman-teman bersyukur jumlah investornya semakin banyak, artinya teman-temannya itu di pasar modal semakin banyak. Kalau dulu kakak masih inget banget ya, jumlah investor pertama kali masuk itu masih sekitar 300 ribuan. Ya, 500 ribu aja belum ada, masih 300 ribuan, IHSG di zaman itu masih 3.000 sekian ya, belum naik sefantastis sekarang ya, dalam waktu 1 dekade sekarang udah 6.000 sekian. Wow, itu luar biasa teman-teman. Gimana nanti kalau teman-teman udah 10 tahun kemudian sampai bahkan lebih ya, kebayang nanti IHSG-nya berapa. Intinya pasar modal kita ini semakin ke sini semakin maju ya, ke depan pun jauh akan semakin maju. Ini yang harus teman-teman pegang ya, pegang awareness-nya itu dari sekarang. Dan teman-teman beruntung ya, sekarang satu lot udah 100 lembar kalau nanti mau beli saham ya. Ini sekedar highlight-nya aja. Kalau dulu zaman kakak satu lot itu masih 500 teman-teman ya. Jadi lumayan berat untuk kategori kantong mahasiswa kayak kami-kami zaman dulu, mau beli satu lot saham itu harus nabung rela ya, harus rela nabung beberapa minggu, nggak jajan, nggak nonton bioskop di zaman itu. Pokoknya demi bisa ngerasain beli satu lot saham, karena satu lotnya 500. Sekarang teman-teman udah enak, satu lot tinggal size-nya udah jauh lebih kecil, 100 lembar. Nah, teman-teman harus tahu ini ya, ini jujur yang membuat kakak pribadi menjadi lebih semangat dalam berinvestasi, karena peluangnya ke depan itu ternyata luar biasa gedenya. Ya, nggak usah lihat peluang pasar modalnya dulu ya, peluang dari negara kitanya sendiri aja dulu kita cek dari sisi makronya ya. Ekonomi Indonesia ini kan masih tergolong kalau kategori negara kita masih jadi negara berkembang teman-teman ya, belum jadi negara maju seperti halnya Amerika ataupun Jepang atau yang lainnya ya. Jadi ini yang dilirik oleh banyak investor asing juga ya. Investor asing aja melirik untuk berinvestasi di Indonesia ya, terutama juga pasar modalnya sebagai salah satu pilihan terbaik juga ya untuk mereka investasi. Lah kita sebagai WNI-nya kenapa enggak, harusnya jauh lebih tertarik. Ini peluang gede di depan mata yang jelas-jelas udah pasti akan terjadi, tinggal urusan waktu ya, urusan tahunnya aja kapan. Pernah dengar atau sering baca berita nggak, atau mungkin sering ngikutin Instagramnya Bu Sri Mulyani ya, sering disinggung program Indonesia Emas 2045. 100 tahun kemerdekaan Indonesia itu ditargetkan itu terjadi peralihan yang tadinya kita negara berkembang ke negara maju. Apa hubungannya Kak sama nanti kita belajar investasi? Ada relevannya emang? Sangat-sangat berkaitan ya. Sangat-sangat berkaitan teman-teman. Karena pasar modal itu salah satu leading indikator ekonominya suatu negara ya. Kalau negara kita berkembang ya pasar modalnya ikut berkembang, negara kita maju nanti juga pasar modalnya ikut maju.
Nah, sampai di sini poinnya harus teman-teman dapat ya. Pasar modalnya juga ikut maju. Artinya apa? Ketika teman-teman sudah mulai start to invest-nya dari sekarang ya, ibaratnya ini baru 2021, kebayang nggak nanti di 2045 target Indonesia Emas itu tadi, harusnya teman-teman udah bisa ngerasain merdeka finansial. Kalau konsisten ya, kalau konsisten investasinya. Bayangin masih 20 tahun lebih lagi loh. Kalau teman-teman konsisten berinvestasi di pasar modal, nanti dapat return yang memuaskan, dapat passive income-nya misal nanti dividen dan lain-lain. Ya, dalam waktu 20 tahun mendatang, kebayang nggak financial freedom yang bakal kita dapetin? Ya, inilah target kita. Targetnya seorang investor itu membaca peluang. Ya, kalau warga negara asing aja mereka sangat berminat, ya kita jangan mau kalah. Ya, kita jauh harus lebih berkali-kali lipat lagi minatnya untuk berinvestasi di pasar modal. Inilah wadahnya teman-teman ya. Wadahnya kita kalau mau muterin duit selain lewat bisnis atau usaha real ya kita berinvestasi di pasar modal, sama-sama ikut bangun negara, sama-sama bisa dapat cuannya atau dapat returnnya. Ya, win-win solution ya. Buat investor dapat, negara juga ikut ngerasain ya karena dari emiten-emitennya itu otomatis mereka penyokong ekonomi negara. Jadi semua saling berkaitan satu sama lain ya, sama-sama enak lah ya, win-win solution kita nyebutnya. Nah, biar punya umur investasi yang panjang ya, di awal kakak tekankan ya, teman-teman di sini harus selalu punya tujuan finansial yang jelas dan juga target return yang jelas juga. Karena apa? Di awal kakak tekankan gini, nggak semua orang bisa berinvestasi dengan punya umur yang panjang. Maksudnya umur investasinya ya, bukan umur kehidupan kita. Kakak belajar dari pengalaman bahwa waktu di 2010, kakak bareng puluhan teman lainnya sama-sama ikut webinar seperti ini, seminar offline ya, zaman itu belum ada webinar. Sama-sama ikut, sama-sama kami buka rekening saham, sama-sama kami ngerasain trading bareng, investasi bareng. Tapi nyatanya yang masih bertahan sampai detik ini ya, di tahun 2021 itu tinggal dihitung jari. Jari ada 10, artinya nggak ada sampai 10 orang, teman-teman. Nah, ini yang harus nanti kita gali. Kenapa kok ada yang mereka punya survival ya, daya survivalnya tinggi, sama banyak juga mereka yang udah hengkang duluan, tereliminasi ya dari pasar modal. Di tahun kedua, ketiga mungkin banyak kapok, rugi, terus akhirnya nggak mau invest lagi, nggak mau beli saham lagi atau sejenisnya. Banyak kasus yang seperti itu. Karena rata-rata mereka yang udah tereliminasi atau punya umur pendek lah ya kita nyebutnya di pasar modal, mereka itu kurang punya tujuan yang jelas. Tujuan investasinya buat apa, kalaupun mereka mau trading itu tujuannya buat apa, dan target return-nya juga kurang jelas. Pokoknya beli-beli aja. Ya. Sementara kita, para investor itu ya harus punya 2 poin ini yang clear. Ya, kalau perlu ditulis. Dulu zaman kakak, waktu masih ngekos ya, zaman kuliah, itu tulis aja, oh saya itu beli saham ini, target tahun depan itu pengen beli ini, itu, A, B, C, segala macam, tulis, catat aja, nggak apa-apa. Jadi kita kalau punya tujuan yang jelas, akan punya target juga yang jelas, target return-nya. Oh, misal saya beli saham A, ketika sahamnya udah naik nih harganya sampai 10 atau bahkan 15%, saya bakal jual. Nanti bisa dibelikan lagi saham yang lain atau nunggu saham yang sama ketika harganya lagi turun. Nah, itu definisi kita punya tujuan dan target return yang jelas. Jadi kita nggak akan mudah galau. Yang banyak terjadi di Gen Z ataupun milenial yang mereka baru terjun berinvestasi di pasar modal adalah terlalu banyak galau. Akhirnya mereka toksik diri sendiri ya, bikin toksik untuk diri sendiri dari kegalauan-kegalauan nggak jelasnya itu. Galau udah beli saham, baru sehari turun galau, udah beli saham naik mau dijual galau, pokoknya semuanya serba galau. Itu identik dengan Gen Z atau milenial. Ya karena itu tujuannya mungkin kurang jelas, target return-nya juga mungkin kurang jelas ya. Jadi 2 poin ini kakak tekankan ya, biar punya umur investasi yang panjang, syukur-syukur bisa seumur hidup. Selalu 2 poin ini harus teman-teman punya catatan yang clear, yang jelasnya. Nggak ngasal aja. Oh, saya investasi cuma asal ikut-ikutan teman doang, Kak. Katanya ini, katanya itu. Udah ikut-ikutan aja. Nah, itu kan FOMO ya. Belakangan yang hits di kalangan Gen Z milenial
Yang kekinian itu pokoknya FOMO ikut-ikutan aja lah. Ada kripto ikut-ikutan kripto. Ada beli apa ikut-ikutan aja. Mereka nggak paham produknya, belum paham risikonya segala macam, pokoknya ikut-ikutan. Nah, itu justru yang sangat membahayakan. Daripada ya nanti di tengah-tengahnya kapok, duitnya hilang, nggak dapet cuan, ya malah dapet buntungnya doang. Nah, jangan sampai seperti itu teman-teman ya. Nanti kita banyak belajar di industri pasar modalnya dulu. Nah, kalau ngobrolin jenis investasi emang banyak ya, yang umumnya orang tahu ya, yang mungkin orang tua kita tahu juga pahamnya investasi itu beli tanah, properti, emas, atau deposito dan lain-lainnya. Cuma instrumen-instrumen di atas, menurut kakak pribadi, karena kakak pernah ngalamin jadi seorang mahasiswa, itu kurang kantongable, ya, kurang ramah di kantong lah kalau untuk ukuran mahasiswa. Gimana kita mahasiswa dengan duit pas-pasan bisa ngerasain investasi beli tanah, kok kayaknya impossible ya untuk sekarang. Dulu kakak mikir, investasi buat apaan sih, orang masih kita ditanggung orang tua, uang jajan juga masih dari orang tua, disuruh mikir investasi itu taunya ya beli tanah, beli ruko, terus dijual lagi ya mana mampu, ya. Sampai akhirnya kakak tahu ada industri pasar modal. Dan akhirnya juga kakak berani menyimpulkan, oh ternyata ini salah satu industri alternatif terbaik ya buat masyarakat yang mau investasi, tapi merasa dananya pas-pasan. Ya inilah di pasar modal. Jadi nggak cuma pelajar, mahasiswa, sekarang udah mulai banyak ibu rumah tangga, driver ojek online, mereka yang jual kelontongan, mereka cuma kerja sebagai apapun itulah, pokoknya yang merasa dananya mepet atau pas-pasan, sekarang udah mulai banyak yang berinvestasi di pasar modal. Karena bisa dibilang ya industri pasar modal ini satu untuk semua teman-teman ya, tanpa mengenal background, mau dia orang tajir kayak, mau dia orang pas-pasan segala macam, tanpa mengenal usia, yang penting minimal 17 tahun aja ya yang udah punya IKTP pastinya ya. Nggak ada apa ya, pembeda di sini. Kalau kita misal mau beli tanah, properti segala macam, kan udah kelihatan ya, oh dia kayaknya orang kaya, udah bisa berani beli tanah, beli ruko segala macam. Tapi kalau di pasar modal semua nggak nampak, ya. Semua sama aja di pasar modal, ya. Selama mereka punya modal dari ratusan ribu, puluhan ribu, mereka bisa berinvestasi. Tinggal nanti pilih instrumennya, sesuaikan dengan profil risiko kita. Karena profil risiko teman-teman di sini pasti berbeda antara satu orang dengan orang yang lainnya. Profil risiko kakak dengan sahabat kakak dulu waktu masih zaman kuliah, beda banget ya. Walaupun sama-sama kami kuliah, kelasnya bareng, umurnya samaan segala macam, tapi ternyata risk profile itu juga mempengaruhi nanti ya pemilihan instrumen investasinya apa. Di pasar modal itu semahal-mahalnya ya, duit yang dibutuhkan buat investasi itu kayaknya ketika beli obligasi ataupun suku sekitar 1-2 juta. Tapi kalau beli saham sekarang dari puluhan ribu udah bisa, buka rekening 100 ribu udah bisa, reksadana 10 ribu udah bisa beli teman-teman. Atau ETF, Exchange Traded Fund, ini juga reksadana modern. Reksadana tapi bisa diperjualbelikan seperti saham, jadi satuannya lot, bukan unit atau NAB ya kita nyebutnya. Ini dari 10.000 juga udah bisa. Jadi di zaman sekarang, ada alasan apa lagi buat mahasiswa nggak mulai belajar investasi? Toh masih terjangkau semua di kantong ya. 10.000 duit mahasiswa hari gini pasti ada. 100.000 juga pasti ada kok di ATM. Ya. Semahal-mahalnya ya 1 juta, 2 juta buat beli suku atau obligasi, itu juga kalau niat mau nabung juga pasti kekumpul 1 juta. Ya. Jadi nggak ada istilah investasi itu mahal Kak, apalagi beli saham, apalagi beli reksadana segala macam, itu hanya mitos teman-teman ya. Semua sekarang bisa, mau dia pelajar, mahasiswa, mau ibu rumah tangga segala macam dari berbagai background dan usia bisa kok berinvestasi di pasar modal. Makanya Kakak bilang ini best alternatif banget kalau bisa kita simpulkan ya. Jadi semua satu untuk semua bisa ngerasain yang namanya jadi investor di pasar modal. Kemudian, kalau kita ngobrolin investasi, jangan lupakan logic and legal. Nah, ini nih, terkait belakangan banyak banget investasi bodong, di mana-mana, terutama di wilayah Jawa itu juga banyak banget ya, Sulawesi, Sumatera, banyak yang jadi korban investasi bodong karena mereka nggak double check.
ya, logic and legalnya tuh tolong dicek teman-teman. Ketika mungkin ada orang tua kita ditawarin, iming-iming beli ini, investasi ini, sebulan dikasih sekian persen, kasih 10 juta, nanti sebulannya dikasih misal 10% sampai 20%, pokoknya dijanjiin lah segala macam, itu hati-hati. Kalau udah ada iming-iming investasi dijanjikan return, itu udah tanda tanya ya. Jadi harus selalu di cross check lagi, dia terdaftar enggak di OJK atau di lembaga terkaitnya ya. Logik enggak dia ngasih iming-iming returnnya. Di semua instrumen investasi itu enggak ada yang berani menjanjikan keuntungan kecuali deposito ya ataupun obligasi dan suku. Selain itu enggak ada yang berani bilang you kasih ke kita 10 juta, nanti sebulan kita kasih return 20%, fix, pasti. Nah, itu udah hati-hati tuh. Udah jadi salah satu indikasi investasi bodong. Gimana kalau kita di pasar modal? Oh, tentunya kita udah aman ya. Di pasar modal udah ada undang-undangnya, udah di bawahnya OJK, dikelola sama Bursa Efek Indonesia, dan sudah ada fatwa DSN MUI. Ini bagi yang mungkin teman-teman di sini punya teman yang beragama Muslim, yang dia mempertanyakan ya terkait fatwa di pasar modal, sudah ada ya, sudah ada fatwanya. Ditambah satu lagi, lembaga yang harusnya bisa kakak bilang nih, ini akan membuat kita semakin aman dan nyaman berinvestasi di pasar modal, khususnya nanti di saham. Karena ada Indonesia SIPF. Apaan sih ini, lembaga apaan, baru denger Kak? Ini fungsinya sama kayak LPS kalau di perbankan teman-teman. Kalau dana-dana kita nabung di BCA, BRI segala macam kan dijamin ya dan dilindungi sama LPS sampai 1 miliar. Nah, di saham ketika teman-teman nanti udah punya saham nih, ya, itu dana kita dilindungi juga sama Indonesia SIPF sampai 200 juta. Artinya ketika kita menjadi korban fraud di pasar modal, kemanakah kita harus mengadu, curhat, dan minta klaim itu ya ke Indonesia SIPF dan OJK. Jadi kita nggak perlu bingung lagi, misal ada kerabat atau bahkan diri kita sendiri ya yang menjadi korban fraud di pasar modal. Aduh, kemana nih harus ngadunya segala macam. Udah ada lembaganya Indonesia SIPF ya. Jadi mereka yang akan membuat kita semakin kesini tuh semakin aman dan nyaman ya ketika nanti udah jadi investor saham karena udah ada penjamin dananya. Nah, membeli saham ini sama aja membeli kepemilikan bisnis ya. Kita udah mulai masuk nih ngobrolin sahamnya karena yang paling seru di pasar modal buat gen milenial, Gen Z itu belakangan selama pandemi itu yang diobrolin saham terus, walaupun juga ada reksadana yang nggak kalah menarik ya atau yang lainnya. Tapi kalau kita ngobrolin saham, teman-teman harus paham ya, beli saham itu bukan main ya. Bukan kayak kita lagi main ke time zone ya. Ada kalah, ada menang, itu nggak ada ya. Beli saham itu sama aja beli kepemilikan bisnis. Sama seperti teman-teman ketika mau patungan usaha ya di bisnis temennya. Oh misal, oh kakak dulu tuh cita-cita pengen punya franchise boba misal. Udah nih mau buka, modal franchise-nya misal 100 juta. Baru ada duit 60 juta. Masih kurang kan 40 juta. Nah, 40 jutanya otomatis akan kakak jual ya, akan kakak tawarkan nih kepemilikan bisnis boba ke teman atau keluarga kakak. Nah, kalau ada yang punya duit segitu, silahkan beli bisnis kakak, beli franchise bobanya ini, kita patungan bareng. Itulah beli saham. Cuma bedanya kalau di bursa, skalanya lebih gede ya, lebih berlevel lah, bukan lagi skala 100 juta, tapi skalanya udah triliunan ya, ratusan miliar, puluhan miliar, sampai triliunan. Yang butuh bukan buat orang yang mau franchise bikin boba, tapi orang-orang misal yang sekelas perusahaan Astra, Unilever, Telkom, BCA, dan lain-lainnya yang mereka mau ekspansi bisnis dan segala macamnya. Jadi bedanya hanya di skala bisnisnya yang jauh lebih gede. Tapi pada intinya ya kita beli saham, beli bisnis si perusahaan tersebut, kayak kita patungan usaha. Jadi semua untung dan risikonya itu melekat juga pada kita. Karena kan kita memiliki bisnis itu ya sebagai shareholder atau investor sahamnya. Dan di bursa ada 700 lebih emiten ya. Mungkin sekarang udah 750 ya, pokoknya udah 700 lebih yang teman-teman nanti bisa pilah-pilah ya. Kalau jadi pemula jangan polos-polos banget ya, jangan pernah berpikir oh 700 emiten di bursa ini berarti semuanya layak untuk kita beli dan investasiin ya Kak.
nggak semuanya ya, harus tetap di screening. Nanti pilih yang bagus yang mana, yang kurang bagus yang mana, yang jelek yang mana, dieliminasi. Tetap yang namanya bisnis kan ada yang bisnisnya menguntungkan, ada bisnis yang dia malah rugi-rugi terus ya, namanya juga bisnis. Jadi dari sekian ratus perusahaan ini, tolong nanti teman-teman screening. Nah, itu yang akan kita pelajarin, biar kita nggak lugu-lugu amat sebagai seorang investor pemula ya, ditelan mentah-mentah, disuruh katanya beli saham A, katanya bagus segala macem ya, kita nggak cek nggak apa, ternyata ini bukan saham bagus, ini mah bisnisnya bobrok, jelek segala macem manajemennya, bla bla bla, akhirnya kita malah terperosok, rugi, bukannya cuan malah dapat buntungnya. Nah, ini hanya sekedar contoh ya, contoh gambar dalam bentuk logo yang harusnya bisa membuat teman-teman lebih familiar ya dengan dunia saham di sekitar kita. Karena sekarang itu eranya jangan cuma jadi konsumennya, tapi juga jadi pemilik bisnis perusahaan tersebut. Ada kalanya nih, nggak ada salahnya ya, kita pakai M-Banking-nya BCA. Ya kenapa enggak juga kita beli sahamnya, orang kita juga sebagai konsumennya kok, bahkan konsumen setia dari tahun berapa. Misal, oh kita pengguna setianya IndiHome, ya kenapa enggak juga kita beli sahamnya Telkom. Atau minimal 1 lot doang, 1 lot 100 lembar, tinggal dikali harganya berapa. Ya, jadi ini udah berubah era ya, orang-orang yang dari dulunya udah saving society, sekarang ke investing society. Orang sekarang, apalagi Gen Z milenial yang mereka udah investasi itu biasanya pride-nya itu lebih, ya bahasa milenial sekarang tuh pride ya. Punya pride itu jadi lebih tinggi gitu ya, kebanggaan lah kayak gitu. Karena udah jadi investor saham nih. Aku udah jadi investor saham di Antam. Ya, nggak punya sih batangan emasnya, tapi punya sahamnya, misal. Oh, aku udah punya nih sahamnya Astra Indonesia ya. Punya mobilnya di rumah, punya papa, punya mama, sahamnya aja yang aku beli, misal kayak gitu. Jadi sekarang eranya seperti itu, teman-teman. Jangan cuma mentok ya, mindset kita mentok sebagai pengkonsumsi doang ya, tapi juga sudah mulai berpikir kenapa enggak sekalian aja kita jadi pemilik bisnisnya melalui beli saham si perusahaan tersebut minimal 1 lot. Nah, ini analogi sederhananya pasar modal ya. Karena namanya pasar, ya secara analogi ya sama aja seperti pasar-pasar pada umumnya. Yang membedakan paling hanya di bagian produk dan jam operasional. Kalau kita mau ke mall, ke pasar tradisional, atau kemanapun, itu kan 1 kali 7 hari, artinya 7 hari buka terus ya. Misal dari jam 9 sampai jam 9 malam lagi. Kalau di pasar saham, kita cuma Senin sampai Jumat. Ya, Senin ini buka pasarnya. Itu pun jam 9 sampai jam 3 selama pandemi. Nanti kalau udah normal sampai jam 4 sore. Jadi yang membedakan hanya di situ, produk dan jam operasional. Sama satuan pembeliannya ya, tadi satuannya 1 lot. Selebihnya sama, ada pedagang, ada yang mau beli, ada yang mau jual, ada yang mengelola, ada tempatnya. Cuma sekarang tempatnya udah digital ya, via online. Semua secara mekanisme sama seperti pasar-pasar pada umumnya, yang membedakan hanya 2 poin itu tadi. Nah, tren investasi saham yang kekinian itu seperti apa? Sebelum nanti kita ngobrolin potensi cuannya juga ya. Tren investasi 4 tahun terakhir di pasar modal itu ini. Biarkan gambar yang berbicara. Ya, ini beberapa contoh ya, tren di kalangan milenial yang menjadikan saham ternyata selain sebagai alternatif investasi, juga sebagai alternatif lain-lain. Entah itu mahar, entah itu kado wisuda, kado ulang tahun teman, kado pacar, segala macam. Sekarang trennya kayak gini. Makanya di Ngerti Saham biasanya kita mention ya, repost teman-teman milenial atau Gen Z yang mereka habis ngerayain ultah, kadonya saham, kadonya reksadana. Ya, kondangan ngadonya saham itu juga ada, pernah kita repost di Ngerti Saham. Unik memang ya, kadang pemikiran teman-teman Gen Z ini atau milenial itu out of the box. Nah, ini yang kakak suka ya. Dengan sendirinya akhirnya masyarakat jadi lebih dekat dengan saham, dengan melihat postingan kita di sosial media ya. Sekali-kali kita ngepost story yang berfaedah ya tentang saham, oh saham ternyata bisa jadi kado segala macam. Secara tidak langsung teman-teman membantu mengedukasi ya. Walaupun itu untuk seremonial, tapi secara tidak langsung kita juga mengedukasi ke follower-follower masing-masing di sosmednya. Bahkan kalau yang viral ya bisa sampai masuk ke semua koran-koran ya, media-media
pemberitaan di Indonesia. Ini contoh beberapa yang sempat viral ya di zamannya ya, udah agak lama juga. Nah, ini wujudnya saham seperti ini ya, untuk membuat lebih ada bayangan. Saham itu kenapa kok sekarang kita cuma bisa lihat di aplikasi online ya, Kak? Hanya angka-angka, gerak-gerak, grafik segala macam. Yaitu karena udah digitalisasi, udah digitalize ya. Tapi dulu ya, dulu masih ada warkat sahamnya, kertas-kertas kayak yang kakak pegang, kakak foto ini nih contoh salah satu emiten saham ya dalam bentuk warkat. Kalau sekarang masih ada nggak kak kertas kayak gini? Udah nggak ada, belangkonya udah kosong ya, karena semua udah dikonversi ke online, udah scriptless. Kalaupun masih ada, biasanya ini peninggalan ya, artefak, artefak dari peninggalan. Misal orang tua kita dulu pernah kerja di perusahaan yang TBK, kemudian karena dia karyawan pegawainya, jadi dia dikasih saham dalam bentuk warkat. Nah itu mungkin masih ada ya di era sekarang. Bisa diproses nggak kak dijual? Bisa banget ya. Bisa diproses selama perusahaannya TBK dan belum bangkrut ya, alias masih eksis di Bursa Efek Indonesia, semua bisa diurus. Kakak dulu pernah kerja di salah satu sekuritas dan pernah lihat teman yang urusin ya, ada anak yang dia nemu warkat saham punya almarhum orang tuanya, kemudian setelah dia urus, diadministrasikan, diproses ke digital ya segala macam, nilainya total ya itu udah miliaran karena warkat sahamnya banyak ya, dia punya saham banyak. Jadi hari gini pun masih bisa diurus. Kalaupun teman-teman di sini nanti iseng-iseng aja ya buka lemari mama papanya, ada nggak di kertas-kertas kayak ginian ya? Siapa tahu ada, bisa nanti ya jadi OKB nanti orang kayak baru. Wah ini udah dari tahun 92 kak pegangnya. Wah sekarang harganya udah berapa nih? Wah luar biasa itu kalau masih ada warkatnya ya, dari misal tahun 92, 93, ini udah 2021, kebayang kenaikannya berapa, dividennya berapa, segala macam. Itu kalau ada, kalau nggak ada ya nggak usah gigit jari ya, nggak usah maksa-maksa juga ngoprak-ngoprak gudang buat nyari selembar warkat saham orang tua, barangkali ada. Nah, baru kita ngobrolin gosipin potensi risiko dan imbal hasilnya gimana kalau di saham. Tadi di awal kakak pengen motivasiin teman-teman dulu ya, biar ada gambaran ke depannya, invest itu nggak sekedar hanya urusan duit ya, tapi juga lebih ke how to survive-nya ya, bisa survive apa enggak ke depannya ya. Kalau buat mulai, kakak yakin teman-teman di sini bisa mulai. Tapi kalau pertanyaan berikutnya, bisa nggak survive setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, sampai belasan tahun, puluhan tahun kemudian, nah itu jawaban yang sulit dan pasti akan punya jawaban yang beda-beda ya antar orang. Ada satu quote yang kakak selalu sampaikan ya ke teman-teman webinar dimanapun, kelola risiko dulu, cuan kemudian. Maksudnya gimana nih kak? Maksudnya, ketika teman-teman sudah paham dengan semua potensi risiko yang melekat di suatu instrumen produk investasi, itu urusan cuan itu belakangan. Biasanya otomatis ngikut. Linear lah, ya, karena dengan usaha kita yang mau mitigasi risiko, berpikir strateginya gimana untuk meminimalisir risiko, cuan itu pasti ngikut, ya. Itu cara sederhananya kita investasi itu sebenarnya di situ. Kita paham risiko, mengelola risikonya, udah pasti cuan. Tinggal berapa gedenya aja, yang beda-beda angkanya ya tiap orang. Ada yang dia dapat cuannya gede, ada yang cuannya pas-pasan, ya yang penting kan cuan, ya, nggak rugi intinya ya, nggak cut loss, nggak rugi, nggak kehilangan uang. Itu kan inti dari definisi investasi ya, jangan sampai sebisa mungkin kehilangan uang. Kalau bisa menghasilkan return ya sebisa mungkin iya, yang penting kita berusaha maksimal ya untuk mengelola risiko. Kita pelajarin dulu risikonya. Apa aja risiko ketika nanti teman-teman udah mulai belajar investasi saham? Yang pertama capital loss. Ini bahasa planet ya, bahasa buminya intinya jual rugi ya. Sama lah kalau teman-teman di sini kalau misal ada yang dagang all shop atau dagang lainnya, mungkin pernah kan ngerasain dagang rugi. Dulu kakak zaman kuliah bela-belain dagang batik, terus segala macam demi apa? Nambahin modal buat invest ya. Tapi ya pernah juga pas dagang batik jual rugi. Nah, sama di saham pun juga sama. Kita bisa aja mungkin beli sahamnya Telkom di harga 4.000. Kemudian tahun depan amit-amit misal pandemi gelombang 3 datang, bikin IHSG rontok segala macam misal ya. Terus harga saham Telkom turun 3.000. Ya kalau teman-teman jual di saat itu juga bakal ngalamin rugi duitnya 1.000 per lembar.
Tapi kalau nggak dijual, itu belum rugi dalam bentuk uang, ya, masih dalam bentuk penurunan harga sahamnya, teman-teman. Contohnya kayak yang di slide ini. Yang di slide ini contoh porto seorang investor yang dia belum jual sahamnya. Jadi dia belum ngalamin capital loss. Karena misal dia jual nih, ya dia udah rugi 9 juta sekian. Tapi kalau belum dia jual, ya dia masih sebatas dalam penurunan harga saham. Namanya harga saham kan tiap detik, tiap hari kan pasti naik turun. Ya, jadi bisa jadi sekarang dia minus 8,72%, besok mungkin minusnya tinggal 5%, besoknya lagi minus 8% lagi, besoknya lagi mungkin minusnya tinggal 1%, itu bisa aja. Nah, rata-rata yang mereka orientasinya investasi jangka panjang, mereka bodo amat ya dengan naik turunnya harga saham jangka pendek. Yang penting mereka udah fokus nabung saham itu, kinerjanya bagus, ya udah disimpan. Nah, ini contoh potensi risiko yang pertama ya. Kalau nggak dijual, nggak rugi duit ya. Tapi kalau floating loss ya, kalau tadi jual ya, kalau nggak dijual ya masih floating loss ya. Potensi risiko berikutnya, ini yang nggak banyak pemula tahu ya. Mereka yang rata-rata modal hanya FOMO alias modal ikut-ikutan, mereka akan kaget ketika udah terjun beli saham, nanti menjumpai ada harga saham kok yang pergerakannya di situ-situ aja, Kak. Dia diam aja nggak gerak, kayak orang tidur. Ya, padahal kalau dari awal kita pelajarin potensi risiko, ya pemula harus tahu ada risiko seperti ini. Ya, amit-amitnya, parah-parahnya teman-teman beli saham, ternyata sahamnya itu kinerjanya bobrok, kinerjanya jelek ya. Semakin nggak diminati investor, otomatis harganya semakin turun. Ya, lama-lama mentok nyentuh harga 50 perak di pasar reguler. Kalau udah sentuh harga di 50 perak, rata-rata sahamnya tidur anteng, stuck di situ doang ya. Ya kayak orang tidur aja anteng. Jadi nggak liquid untuk diperdagangkan. Jangan sampai teman-teman terjebak di saham yang seperti ini. Makanya investor itu pedomannya apa? Laporan keuangan. Itu yang membantu kita dijadiin kompasnya investor lah. Kemana arah pergerakan saham itu ke depannya itu bisa kita proyeksikan dari situ. Jadi sebisa mungkin kita bisa meminimalisir potensi saham tidur ini dengan selalu memantau laporan keuangannya. Selama kinerjanya on the track, bagus ya, nggak menurun signifikan atau segala macam, potensi dia untuk tidur nyaris sangat amat kecil. Biasanya saham-saham tidur kayak gini ini sangat melekat ya risikonya di saham-saham yang fundamentalnya jelek, yang kinerjanya bobrok ya. Jadi orang kan nggak minat mau beli. Logika investornya kita pakai aja. Orang investasi pasti kan mau naruh uang di bisnis yang sehat, di perusahaan yang sehat. Ya ini duit-duit kita, misal kakak punya duit, misal kakak punya duit 100 juta, ini duit beneran loh 100 juta, hari ini 100 juta itu bisa lumayan buat ini itu segala macam. Kalau kakak asal-asalan naruh duit 100 juta di perusahaan yang jelas-jelas kakak tahu laporan keuangannya jelek, kinerjanya jelek, nggak ada yang minat, harganya nggak liquid, ya itu sama aja kakak sedang berjudi di situ. Ya, siap-siap sedekah di situ nanti kalau harga sahamnya makin turun, ya kita sendiri yang rugi. Ujung-ujungnya nanti cut loss. Kalau nggak cut loss, nyangkut. Pilihannya kan cuma itu. Atau dengan bijaknya, dengan logika sesederhana ya, kakak punya duit 100 juta, biar meminimalisir duit yang nggak hilang, dan biar bisa dapat return yang optimal, kakak pasti bakal taruh di saham-saham perusahaan yang kinerjanya bagus, yang dia punya probabilitas ke depannya itu nggak akan tidur, tapi akan bergerak, terus bertumbuh, terus segala macam. Nah, ini masih ada kaitannya dengan potensi yang paling buruknya risikonya, yaitu bangkrut atau pailit. Ini pun sama dengan potensi saham yang tadi tidur, melekat pada saham-saham yang rata-rata kinerjanya jelek. Ya, jadi hati-hati sebagai pemula, saran kakak jangan lugu-lugu banget, jangan polos-polos banget asal ikut-ikutan doang ya. Dipelajarin lah ya teman-teman di sini kuliah, kakak anggap udah masuk fase dewasa, udah bisa membedakan mana yang benar, mana yang buruk, ya, mana yang baik dan tidak baik. Begitu juga kita pakai dan praktekkan itu di saham. Bedakan mana perusahaan yang layak untuk kita beli, mana perusahaan yang mungkin kurang atau bahkan tidak layak untuk kita beli, daripada nanti kinerjanya jelek malah dinyatakan bangkrut, ya, pailit. Duit kita gimana kalau perusahaan udah bangkrut? Ya udah hilang.
dan patungan usaha ya. Tadi kan di awal kita udah sepakat ya, beli saham itu beli bisnis. Bisnisnya untung kita kecipratan, bisnisnya rugi kita kecipratan, bisnisnya bangkrut ya kita juga ikut ngerasain juga. Nah, jangan sampai teman-teman salah beli saham seperti itu. Karena udah di awal kakak tekankan pelajari risiko, kelola risiko. Jadi yang pertanyaan berikutnya kan gimana cara untuk meminimalisir risiko-risiko tadi ya. Secara tidak langsung tadi kakak udah jawab, udah kasih kunci jawabannya. Jawabannya ya dengan kita memilih perusahaan-perusahaan yang kinerjanya bagus dan selalu memantau laporan kinerjanya berkala. Berkala itu boleh per kuartal, tiap mereka mengeluarkan laporan keuangan. Boleh tiap tahun, tiap mereka mengeluarkan annual report-nya tiap tahun. Silahkan, bebas. Yang penting berkala, kita pantau, kita cek. Jadi kita selalu bisa ambil sikap. Apakah kita mau nabung lot di sini karena kok semakin ciamik ya kinerjanya, atau kita mau udahan aja deh taking profit kok kayaknya mulai menurun nih kinerjanya segala macam. Nah, sikap investor itu bisa diambil berdasarkan itu tadi ya, kalau udah tahu laporan keuangannya seperti apa. Baru deh kita ngobrolin potensi cuannya. Nah, kalau ini sesuatu yang menyenangkan ya kalau kita ngobrolin cuan. Tapi buat bisa dapat sesuatu yang menyenangkan seperti ini butuh proses yang tadi nggak enaknya ya. Buat kita pelajarin risiko sampai bisa benar-benar ngelolanya. Baru deh. Ini contoh portofolio seorang investor yang dia udah berhasil mengelola risiko. Dan akhirnya cuan itu mengikuti yang tadi kakak bilang. Kelola risiko dulu, cuan kemudian. Cuan itu urusan belakang. Itu tuh bonus. Didapetin gampang. Asal risikonya kita juga bisa kelola. Orang dapat cuan bisa jadi faktor luck juga ya. Tapi kalau kita udah bisa ngelola risiko, cuan itu bisa ya bisa kakak bilang sih 99% bisa didapetin ya. Asal kita benar-benar mantau dan nggak salah pilihnya. Nah, contohnya ini si investor yang kakak screenshot ya. Dia contoh orang yang bisa kakak bilang seorang pemula yang sukses mengelola risiko dan menerapkannya di portofolionya. Satu, dia udah bisa ngelola risiko ya, karena dia udah beli saham-saham yang berfundamental bagus ya, dan dia kedua dia sabar, dia nambah terus lot ya, kayak kita nabung tapi ini nabung saham, dan dia mau bersabar. Ini yang susah didapetin semua orang. Investasi sih gampang ya kalau ada modal, tapi sabar atau tidak itu yang semakin susah. Nah, si investor ini dia sebagai pemula udah paket lengkap. Risikonya udah paham, ya udah dia belikan saham-saham yang kinerjanya ciamik-ciamik semua. Terus dia sabar ya. Kemudian dia melakukan diversifikasi sektor. Dia nggak cuma beli perbankan, dia beli BNI, BRI Mandiri kan perbankan semua. Tapi dia pinter diversifikasi risiko. Oh, harusnya ada minimal ada satu sektor lagi lah biar terbagi risikonya. Dia pilih consumer good, beli Unilever ya. Nah, ini enggak, dia mengalami kenaikan sekian-sekian itu kan enggak dalam waktu sebulan doang ya, enggak dalam waktu seminggu, apalagi cuma sehari doang. Dia butuh waktu sabar berbulan-bulan atau mungkin bahkan di atas 1 tahun sampai bisa menghasilkan return. BMRI-nya Mandiri 25% sekian, BBRI-nya bahkan sampai 42% sekian. Kebayang nggak sesabar apa ini orangnya? Kakak bilang ini orangnya penyabar banget sih ya, bisa ngekip saham dan dia hold sampai naik sekian persen, itu nggak mudah, apalagi buat seorang pemula. Makanya kakak salut banget dan jadikan dia sebagai contoh yang panutan ya, sebagai seorang pemula ya, menerapkan itu tadi, kelola risikonya, belajar sabar, belajar konsisten ya untuk bisa ngumpulin lot demi lot dengan modal yang dia punya ya. Yang terakhir ya tinggal dia mau jual atau enggak, itu terserah, balik ke keputusannya. Kalau si investor ini dia jual, dia akan dapat capital gain ya, realisasi dalam bentuk uang, udah cuan 22 juta sekian. Tapi kalau misal dia nggak jual waktu itu, ya dia masih untungnya hanya dalam kenaikan harga sahamnya doang ya. Itu tinggal kembali ke target return masing-masing. Kalau dirasa targetnya udah tercapai, returnnya ya jual dulu, nggak masalah dong. Terus waktu-waktu kan bisa beli lagi sahamnya pas lagi turun, atau saham lain yang harganya mungkin lagi turun, atau mau nabung lot di saham yang lainnya. Itu kalau kita ngobrolin capital gain. Keuntungan berikutnya passive income. Nah, ini nih paling demen kakak kalau ngobrolin passive income ya, karena cita-cita kakak adalah pengen bisa hidup merdeka finansial ya, dihidupi dari dividen.
Apa aja yang kakak butuhin, pokoknya tinggal nyomot dividen. Itu impian besar kakak dari dulu, yang bikin kakak bisa konsisten, nabung terus buat ngumpulin, nambahin modal di saham. Ya di pasar modal lah khususnya. Nggak cuma saham sih, ada ETF misal, ada reksadana. Pokoknya semua kakak lakukan demi bisa passive income-nya suatu hari ya di usia-usia pensiun itu udah bisa enak-enak ya. Beli bensin, beli beras, beli popok anak, susu anak, semua ambil dari dividen. Impian kakak atau bahkan hampir semua investor pasti mengarah ke sana ya. Begitu juga teman-teman di sini harus punya goals ke arah sana. Kalau di Indonesia, misal kayak Pak Lo Keng Hong ya. Pak Lo Keng Hong salah satu yang menurut kakak panutan yang dia udah bisa financial freedom dari dividen. Tapi kan kita nggak tahu perjuangan dia dulu kerja bagai kudanya seperti apa ya sampai sekarang dia bisa punya modal segitu banyaknya, dan dia bisa menghasilkan dividen tahunan itu udah dalam angka miliaran. Ya, kita mungkin nggak usah terlalu idealis lah, harus seperti Pak Lo Keng Hong, dapat dividen miliaran. Buat kakak, dapat dividen tiap tahun bisa menutupi kebutuhan sehari-hari aja, kakak udah happy banget, udah bersyukur banget. Dulu waktu masih zaman mahasiswa, kakak dapat dividen puluhan ribu, 100.000 aja udah happy banget. Karena lumayan, dengan nominal itu bisa buat nambah makan di warteg, ya, bisa buat nambah beli pulsa, bisa buat budget fotokopi di zaman itu ya. Kalau sekarang kayaknya udah jarang ya yang fotokopi gitu. Yang kecil-kecil aja dulu target kita kalau masih mahasiswa ya. Ini contohnya nih buat kategori mahasiswa. Misal pengen ngerasain makan Indomie gratis tiap minggu, ya tinggal beli aja misal 6 sampai 7 lot saham ICBP. Tiap tahun kurang lebih teman-teman akan dapat bonus ya. Anggap aja dividen ini bonusnya investor kurang lebih 130.000 per tahun. Itu akan terus bertambah kalau lotnya nambah, ya kan proporsional ya. Yang punya 6 lot dengan yang punya 100 lot ya pasti dividennya akan dapat lebih banyak yang 100 lot. Makanya jangan nyerah. Kalau masih mahasiswa itu fokus teman-teman di sini, perbanyak ilmunya dan belajar banyak trial and error-nya. Jadi nanti pas udah lulus kuliah, udah kerja dan punya pendapatan tetap atau fixed income, itu teman-teman akan jauh lebih mulus perjalanan investasinya. Udah nggak perlu lagi trial and error, udah nggak perlu lagi ngerasain ditempa market itu seperti apa, semua udah dilakukan sedari zaman mahasiswa. Dulu kakak waktu masih zaman mahasiswa orientasinya nggak cuan-cuan banget, orientasi kakak yang penting menguasai ilmunya, psikologinya, mental nih terutama yang paling penting, konsisten, udah fokusnya di situ-situ aja. Bonus itu ya udah, bonus cuan itu ya udah kakak anggap bonus sebagai bentuk ya apresiasi untuk diri kakak yang udah mau belajar ya konsisten segala macam untuk berinvestasi di sini ya di saham di zaman itu ya. Nah ini sekedar contoh aja. Jadi bayangin kalau someday teman-teman misal punya 1 juta lembar ya di Ngerti Saham kita bikin gerakan nyicil saham sampai 1 juta lembar saham. Itu tujuannya ketika udah reach 1 juta lembar atau 10.000 lot di saham-saham yang fundamentalnya bagus dan bagi-bagi dividen tiap tahun, teman-teman harusnya udah bisa sampai di fase merdeka finansial, hidup enak dari passive income-nya saham. Siapa sih hari gini yang nggak pengen ya? Tanpa kita ngeluarin duit dari tabungan, tanpa kita ngeluarin jual sahamnya alias ngeluarin modal, kita udah terpenuhi sendiri ya dari dividen tiap tahun. Awal-awal dulu kakak ngerasain ya mahasiswa 10.000, 20.000 masuk rekening saham udah happy. Udah kerja dari ratusan ribu sampai jutaan, udah happy banget. Terus sampai ngerasain nanti teman-teman akan ngerasain di mana dapat dividen 10 juta, 20 juta, ratusan juta, itu fase yang nggak mudah. Ya. Kalau nggak dipupuk dari sekarang, itu akan susah didapetin. Oh, enak lah pokoknya dapat dividen itu benar-benar bonusnya kita tiap tahun para investor saham. Dan yang terakhir teman-teman punya potensi keuntungan, ikut RUPS. Kalau ini bukan keuntungan dalam bentuk uang, tapi lebih ke pengalaman. Dan berita baiknya adalah mulai tahun depan kalau nggak salah sudah ada RUPS online. Jadi walaupun teman-teman di Makassar mau ikut RUPS-nya Unilever, Astra di sini, Tangerang, atau di Jakarta Pusat atau yang lainnya, nggak usah harus terbang-terbang jauh ke Jakarta ya. Udah bisa ikut online dari Makassar. Ini enaknya plus minusnya ada sendiri sih, tapi kalau online kita nggak bisa kayak gini ya, nggak bisa papasan, bersalaman langsung misal ya, kalau punya kesempatan salaman langsung sih kakak biasanya cerodok aja ya, pengen kenalan sama direksinya, sekedar pengen tahu, itu sesuatu privilege lah buat seorang investor saham.
kita jadi dapat teman baru ya, circle yang lebih positif karena semua di situ investor. Buat kakak pasar modal khususnya menjadi seorang investor ini yang patut kakak syukuri adalah kakak menjadi pribadi yang punya circle itu positif semua, positif vibe lah bahasa milenial sekarang ya. Karena mereka orang-orang yang mindsetnya udah jauh lebih maju ya, udah memikirkan paling nggak masa depan seperti apa dengan berinvestasi segala macam. Ikut RUPS tujuannya ya dapat temen, dapat circle baru ya. Syukur-syukur mungkin teman-teman ada yang mau nyari jodoh sesama investor ya ikut aja RUPS. Tapi ini enaknya offline ya. Kalau online ya susah kita salam-salaman antar orang ya, cuma bisa bersapa seperti ini kayak di webinar ya, itu kalau online. Nah, intinya teman-teman nanti mau mulai dari mana ya, pastinya mulai dari punya account-nya dulu. Entah yang mau berinvestasi di saham ya harus punya rekening saham. Yang mau belajar reksadana dulu, berinvestasi reksadana ya harus punya akun reksadana. Ya, sekarang kan udah enak ya, tinggal minimal KTP, rekening tabungan, email, udah akun jadi dalam waktu yang singkat sesingkat-singkatnya. Kalau dulu zaman kakak bikin akun kayak gini bisa sampai setengah tahun, ya 6 bulan itu kakak inget banget ya dulu rekening saham itu baru jadi setelah 6 bulan. Kalau sekarang mungkin hitungan hari, selambat-lambatnya mungkin hitungan minggu doang ya. Udah enak lah kalau sekarang ya teman-teman. Nah, ini sekedar FYI, tambahan informasi, semisal ada teman-teman di sini yang beragama Muslim, ataupun kerabatnya mungkin ada yang beragama Muslim, diinfokan aja, oh sudah ada indeks saham syariah. Tapi ini pun juga nggak harus untuk mereka yang beragama Muslim ya, karena kita ngobrolinnya kan konteks investasi ya, bukan konteks ibadah. Sorry kakak lupa. Kalau kita ngobrolin konteksnya investasi, semua orang tuh sebenarnya bisa berinvestasi di instrumen syariah. Jadi jangan merasa aneh atau jangan merasa kikuk. Karena jujur rekan-rekan kakak sendiri yang mereka bukan agama Muslim pun malah mereka lebih tertarik belinya saham-saham syariah atau mungkin reksadana syariah atau pokoknya instrumen yang syariah. Katanya lebih oke kinerjanya atau segala macam, yaitu bisa dilakukan riset atau segala macam ya kalau untuk terkait kinerja. Tapi intinya kita nggak ngobrolin dalam konteks ibadah ya. Jadi teman-teman di sini terlepas dari agama apapun atau segala keyakinan apapun, semua bisa membeli produk-produk investasi syariah. Nah, kemudian teman-teman harus tahu jenis-jenis saham. Berdasarkan kapitalisasi pasarnya itu ada 3. Biar nanti teman-teman nggak kaget. Kok ada saham yang sehari bisa naik sampai belasan persen ya, Kak? Kok ada saham yang sehari dia bisa naik, bisa turun juga langsung dalam puluhan persen, Kak? Memang ada. Karena kapitalisasi pasar itu mempengaruhi, ya. Lapis pertama, lapis kedua, lapis ketiga. Nah, yang membedakan kalau yang pertama itu kapitalisasinya di atas 50 triliun. Ya, fundamentalnya kinerjanya rata-rata bagus. Kita sering nyebutnya ini saham-saham kelas sultan. Walaupun harganya nggak mahal-mahal banget, masih banyak yang terjangkau, tapi kita nyebutnya saham sultan karena kapitalisasinya gede-gede dan liquid. Itu yang paling penting, liquid ya. Second liner, ini yang antara 10 sampai 50 triliun. Fundamentalnya juga masih tergolong bagus atau growth ya. Nah, yang terakhir ini yang lapis 3, rata-rata fundamentalnya punya kecenderungan kurang oke atau bahkan tidak oke. Kakak nggak mengeneralisasikan, tapi rata-rata cenderungnya gitu. Jadi jangan heran ketika ada saham dengan istilah kok banyak yang nyebut saham gorengan sih Kak, itu sama apaan? Nah, bisa jadi itu masuk kategori saham lapis 3 ya. Kapitalisasinya kecil sehingga harganya bisa jadi mudah untuk dikontrol naik turunnya oleh orang-orang yang punya dana besar atau kita nyebutnya ya big fund gitu ya, bahasa kerennya lah big fund. Tapi intinya ya orang-orang yang punya dana gede mereka bisa aja mungkin mengontrol saham-saham yang kapitalisasinya kecil ya, sehingga kalau teman-teman mau niatnya untuk long term invest, kakak sarankan ya prioritaskan beli saham yang kapitalisasinya gede. Kalaupun ada kapitalisasinya kecil, tapi kinerjanya memang oke, bisa dipertimbangkan. Tapi kalau udah kapitalisasinya kecil, laporan keuangannya jelek, kok kayaknya perlu dipertimbangkan sangat-sangat ya kalau misal ada kayak gitu ya. Intinya teman-teman harus tahu ada beberapa jenis saham ya kalau berdasarkan kapitalisasi pasar. Tahu ini dari mana, Kak? Di semua aplikasi perusahaan sekuritas ada ya market ya atau kapitalisasi pasar itu ada keterangannya. Ketika teman-teman ngecek Unilever, oh kapitalisasinya sekian ratus T. Ngecek Telkom, oh kapitalisasinya sekian ratus C.
atau segala macam itu semua ada informasinya, nggak perlu ngitung sendiri ya. Dan ke depan kalau basicnya udah menguasai, teman-teman lanjut belajar tentang misal fundamental yang fokus mempelajari laporan keuangan, kinerja segala macam. Atau buat teman-teman yang mau dagang alias mau trading saham ya, jadi seorang trader bahasa kerennya, ya mau tidak mau harus belajar teknikal. Ingat, ini dua ilmu pokok yang ada di saham ya, nggak ada ilmu ikut-ikutan, nggak ada ilmu ikut mologi atau apapun itulah mologi-mologi lainnya ya. Pada dasarnya basicnya hanya ada fundamental dan teknikal. Selebihnya kalau teman-teman pernah dengar istilah-istilah ilmu yang lainnya, mungkin itu pengembangan dari masing-masing individu ya, yang mereka ciptakan sendiri ya. Artinya ya teorinya kurang mendukung ya. Kalau fundamental teknikal udah pasti semua punya teori basicnya baik dari skala global ya terutama maupun yang nasional ya. Nah, yang terakhir mungkin lebih ke tips ya, karena ujung-ujungnya semua seorang pemula, termasuk kakak dulu, pasti yang ditanyakan, kasih wejangannya dong, kasih tips triknya dong, segala macam. Yang pertama pasti teman-teman harus benar-benar belajar money management. Ketika nanti udah terjun menjadi seorang investor saham, itu dengan sendirinya teman-teman juga akan dipaksa untuk belajar ngatur duit, ya, manage keuangan, dipaksa. Awal-awal terpaksa, dipaksa, nanti jadi terbiasa, ya. Yang tadinya lebih banyak uang untuk konsumtif, jadi semakin bisa melek finansial segala macam. Kalau poin yang pertama, nggak boleh utang. Investasi apapun sebisa mungkin pakai uang dingin atau uang nganggur. Gimana Kak kalau saya masih mahasiswa, uang juga masih pas-pasan, nggak ada uang nganggur? Ya, kita nabung dulu lah. Sebulan 2 bulan kekumpul lah, misal 100-200 itu pasti kekumpul. At least itu bisa dijadikan dana nganggur atau uang dingin daripada kita pakai uang SPP, uang buat bayar kosan dipakai buat beli saham, terus sahamnya nyangkut, ya itu lebih wassalam. Jangan sampai seperti itu. Itu ingat aturan pertama dan sangat menjadi krusial di awal, harus pakai uang dingin. Kemudian don't over invest ya. Pakai aja sistem nabung berkala buat teman-teman yang mau jangka panjang. Atau kalaupun yang pengen belajar trading atau dagang saham, ya jangan over banget ya. Sesuaikan, sadar diri dengan kemampuan finansialnya sejauh apa. Jangan memaksakan harus yang dengan modal gede, padahal dia mampunya baru 200, 300, 500. Ya udah cobain aja dulu dengan segitu, nggak masalah. Kemudian nggak usah greedy, kalau sudah cuan, dapat profit return, nggak ada salahnya dijual dulu ya. Kalau udah sampai target returnnya berapa, jual dulu nggak masalah ya. Jangan jadi seorang pemula yang mungkin dalam tanda kutip terlalu idealis. Misal gini, oh saya beli saham, kalau sahamnya udah naik 1000% baru mau saya jual. Misal ya, saking idealisnya kayak gitu. Nggak usah kayak gitu. Jadi pemula itu semua itu harus dirasakan dulu ya, biar tahu rasanya dapat cuan, biar tahu rasanya dapat dividen, biar tahu rasanya ikut RUPS, semua dirasakan dulu ya. Biar nanti kalau udah dewasa, udah lulus terus kerja, udah nggak ada lagi istilah coba-coba, semua udah settle, udah mateng ya. Kemudian pakai keajaiban dunia ke-8, the magic of compounding interest ya. Ini yang benar-benar magic banget yang bisa teman-teman terapin. Ketika nanti dapat cuan ataupun sahamnya nggak dijual, ya udah biarin dia bekerja uangnya, bekerja terus, gulung terus kayak bola salju ya. Itu the power of compounding interest. Terakhir terapin 80-20. Ini bukan angka saklek, ini hanya sekedar angka contoh. Buat apa? Ngatur cash flow. Ingat, cash flow seorang investor sebisa mungkin positif. Jangan sampai negatif karena berhutang. Ya, jangan sampai 0 juga. Ya, ya kalaupun 0 boleh, tapi karena udah dibeliin semua saham ya, sebelumnya udah ada. Misal gini, oh tiap bulan saya mau konsisten Kak, top up 100.000 ke rekening investasi. Nah, kekumpul lah, misal udah kekumpul tiap bulan ngumpulin 100, kekumpul 500. Jangan langsung 500-nya itu dibeliin saham atau reksadana semua. Sisihkan ya dalam bentuk persentase tertentu ya, misal 10%, 20% dalam bentuk cash only. Benar-benar dalam bentuk cash. Tujuannya untuk antisipasi aja. Misal terjadi krisis, amit-amit, harga saham yang kita beli turun, kita bisa average down ya. Tujuannya untuk menjaga cash flow kita biar tetap positif. Dan yang terakhir ini tips screening dan memilih sahamnya nih buat teman-teman biar investasinya makin ciamik ke depan ya. Plus biar bisa survive sih, intinya biar punya umur panjang ya di pasar saham.
selalu utamakan pilih sektor yang defensif atau growth ya. Minimal ini ada, dikombinasikan dengan sektor lain boleh. Kak, saya suka sektor properti sama infras, ya nggak apa-apa, tapi minimal ada satu sektor yang defensif dalam portofolio. Misal consumer good-nya, atau banking-nya, atau telekomunikasi lah, atau teknologi. Ya minimal ada satu lah. Mau dikombinasi dengan mining kayak ya, farmasi kayak atau yang lainnya silahkan bebas, nggak apa-apa ya. Diversifikasi nggak apa-apa. Dan usahakan selalu pilih perusahaan yang liquid. Nah, ini jangan sampai, hati-hati ya, jangan sampai udah bisa beli tapi nggak bisa jual gara-gara nggak ada yang mau beli. Ini yang namanya nggak liquid. Banyak pemula yang terjebak seperti itu. Karena itu tadi mungkin modal ikut-ikutan. Pas dia mau jual, kok antrian belinya nggak ada, Kak? Ya itu emang saham nggak liquid, ngapain dibeli ya? Sebisa mungkin aturan nomor 2 ini wajib diterapin ya, jangan sampai terjebak di saham-saham perusahaan yang nggak liquid ya. Kurang liquid masih boleh lah, tapi kalau nggak liquid, wassalam, siap-siap uang teman-teman nanti nyangkut. Iya, kalau nyangkutnya cuma sehari 2 hari. Ada teman kakak yang nyangkutnya sampai tahunan karena sahamnya nggak liquid diperdagangkan. Kan sayang banget ya, duitnya jadi nggak bisa diputerin lagi, mentok di situ aja udah. Pilih perusahaan yang kinerjanya positif, paling nggak 5 tahun terakhir, ya minimal. Kalau Warren Buffett sih nyarannya sampai 10 tahun terakhir, tapi nggak apa-apa lah, mungkin 5 tahun udah lumayan cukup membuktikan bahwa perusahaan itu mampu menghasilkan laba segala macam. Yang rajin bagi-bagi dividen, karena kan kita pengen bisa merdeka finansial dari passive income-nya saham. Bikin watchlist ya, kalau udah tadi screening poin 1 sampai 4, bikin watchlist-nya 3 sampai 5 emiten lah, di Excel kayak, di kertas kayak, ya sekreatifnya mahasiswa gimana ya. Bikin watchlist dan kemudian terakhir ya eksekusi lah minimal 1 emiten. Jangan sampai kita udah screening misal di Excel capek-capek, endingnya nggak ada yang dieksekusi beli. Nah, terus ngapain kita capek-capek screening kalau endingnya nggak ada satupun saham yang mau kita beli. Minimal ada 1 emiten yang kita beli ya berdasarkan watchlist yang udah kita bikin. Ya, choose the best from the best-nya seperti itu. Nah, itu aja mungkin ya sharing-sharing kakak ya terkait motivasi, pengalaman kakak berinvestasi di pasar modal. Selanjutnya teman-teman benar-benar harus praktis biar bisa ngerasain sendiri nano-nanonya seperti apa ketika nanti jadi investor dan tetap learning by doing ya. Terima kasih atas waktunya dan perhatiannya juga. Kakak kembalikan ke Mbak Herlina. Baik, terima kasih kepada Kak Friska. Gimana teman-teman materinya pada hari ini ya? Sangat menarik bukan? Selanjutnya kita akan masuk pada sesi tanya jawab. Sebelum kita melangkah ke sesi tanya jawab, saya ingin bertanya kepada Kakak Friska, apakah pertanyaannya langsung dijawab atau disimpan dulu, Kak? Langsung jawab aja nggak apa-apa biar kayak ngobrol. Baik, sudah ada yang bertanya. Untuk penanya yang pertama, bertanya Kak, bagaimana peran milenial dalam meningkatkan perekonomian negara melalui kegiatan investasi? Ya, kalau terkait peran sebenarnya nggak cuma milenial ya, kita bisa ngomong mungkin lebih tepatnya peran masyarakat ya. Semua masyarakat yang berinvestasi ya, entah di sektor real, atau mungkin di pasar modal, aset keuangan, dan yang lainnya, itu sama-sama kita punya peran ikut menyumbang sih ya, walaupun mungkin menyumbangnya 0,000 sekian persennya doang, tapi ikut menyumbangsi lah, kita ikut sumbangsi memajukan perekonomian negara kita dari berbagai sektor itu tadi ya. Mereka yang berinvestasi di sektor real ya mereka membantu mengembangkan sektor realnya apa aja. Kita di pasar modal misal ya kita ikut memajukan di industri pasar modalnya, dan semua itu, semua industri, semua aspek dalam satu perekonomian negara itu kan saling berkaitan ya, saling punya inilah mutualisme segala macam ya, dan domino efeknya kemana ya, pastinya ke perekonomian Indonesia. Jadi kalau ditanya peran, pastinya sangat berperan banget, walaupun kita berpikir apalagi milenial
modalnya juga belum banyak segala macam, ya lumayan 0,0 sekian persennya itu sumbangsih dari kita para milenial ya yang ikut menyokong kemajuan ya perekonomian negara kita. Kemajuan lah terutama dalam hal ini kan kita sedang berjuang ya untuk beralih ke negara maju. Kalau yang sekarang kita masih jadi negara berkembang. Baik, terima kasih Kak Friska atas jawabannya untuk Saudari Rahma. Berikutnya ada lagi pertanyaan dari Saudara Adrian Rizky. Beliau ingin bertanya, menurut Kakak bagaimana yang lebih menguntungkan, saham atau cryptocurrency seperti Bitcoin atau Ethereum dan lain sebagainya? Kalau ditanya mana yang lebih menguntungkan, keduanya bisa saja sama-sama menguntungkan. Tinggal gini, seberapa besar kita mampu mengenal produknya, termasuk risikonya juga. Kalau kita nggak mengenal kripto, terus volatilitasnya kita juga nggak siap, ya jangan nekat. Ingat, tadi kakak bilang boleh jadi pemula, tapi jangan polos-polos banget ya. Pemula-pemula yang polos itu kan yang mereka ya pokoknya modal nekat aja deh, ada duit modal nekat aja deh, nggak bisa kayak gitu. Ini berurusan sama duit beneran ya, bukan uang. Jadi sekalinya hilang ya beneran bakal hilang. Nah, bisa sama-sama keduanya menguntungkan, tinggal kita cross-check ke diri sendiri. Risikonya mana yang bisa kita lebih antisipasi ya. Kalau kripto kan mungkin jauh lebih volatil ya, karena skalanya global ya, dan nggak ikut menyumbangsi perekonomian negara kita sebenarnya kalau kripto, karena itu global. Tapi kalau mungkin di saham, win-win solution ya, kita membantu negara iya, terus potensi risikonya kita udah kenal dan mungkin lebih bisa diantisipasi oleh risk profile kita, kitanya juga bisa dapat potensi cuan ya. Jadi semua serba enak. Kalau di kripto mungkin jauh lebih volatilnya jauh lebih tinggi dibanding di saham. Takutnya kalau pemula saham aja belum pernah nyobain, gimana langsung mau terjun misal kayak di kripto yang fluktuatifnya lebih gila-gilaan. Bisa dapat cuan gede mungkin karena asal gambling gitu, tapi bisa jadi mungkin dia bakal boncos seboncos-boncosnya juga karena asal-asalan juga gambling, nggak memahami si produknya itu sendiri gitu. Intinya bisa sama-sama cuan asal punya ilmunya aja. Baik, terima kasih Kak Friska atas jawabannya. Berikutnya ada lagi pertanyaan dari Saudara Vincent Gautama. Ingin bertanya, menurut Kakak lebih bagus investasi di Forex atau saham? Kalau mana yang lebih bagus antara forex atau saham, ini jawabannya sebenarnya mirip-mirip yang tadi yang nanya kripto atau saham ya. Yang jelas kripto dengan forex itu sama punya karakteristik yang volatilitasnya lebih wow ya. Kalau pemula sih kakak nggak begitu menyarankan ya, karena takutnya kaget aja dengan fluktuasi yang luar biasa. Mungkin kalau yang ada yang beragama muslim mungkin bisa dikaitkan dengan haram atau halalan juga ya. Kalau saham tadi udah fatwanya, tapi kalau forex ya jelas nggak ada ya, alias haram gitu loh, udah dinyatakan itu bagi yang beragama muslim. Tapi kalau misal teman-teman di sini dari universal gitulah ya, yang umum, kakak menyarankan sih cobain dulu misal di pasar modalnya dulu ya. Karena kalau di forex itu dua arah, teman-teman bisa short sell ya, tapi kalau di saham nggak bisa. Nah, kalau short sell itu lebih ini lagi ya, lebih ngeri lagi gitu. Pemula gimana gitu ya mindsetnya di awal, misal udah langsung dihadapkan dengan instrumen yang fluktuatif seperti itu, takutnya nanti malah kapok ya dalam hal berinvestasi. Itu yang kakak saranin sih. Kalau nanti sepanjang pengalaman udah punya ilmu yang mumpuni, mau coba-coba dulu dengan nominal yang kecil nggak apa-apa. Baik, terima kasih kepada Kak Friska untuk atas jawabannya. Berikutnya ada lagi pertanyaan dari Saudara Antonio. Ingin bertanya bagaimana dia dapat mengetahui bahwa Sorry, tadi apa pertanyaannya, Dek? Pertanyaannya tadi bagaimana
Saudara Antonio dapat mengetahui bahwa sebuah saham valuasi harganya masih rendah atau wajar? Ya, kalau untuk menghitung valuasi sebenarnya kita bisa pakai metode yang susahnya ya. Kalau metode susahnya, teman-teman nanti bisa pelajarin, googling lebih dalam tentang dollar cost lagi DCF ya, discounted cash flow. Itu salah satu metode tua juga ya yang digunakan untuk menghitung valuasi harga saham. Kalau di website itu kakak sarankan di websitenya teguhhidayat.com itu khusus value investing ya. Value investing itu kan investor-investor yang fokus pada yang saham-saham under value ya. Kalau kakak pribadi jujur kakak bukan tipe value investor. Tapi ada cara gampangnya ya kalau kita mau ngecek dari sekedar rasio-rasionya aja. Misal pas kakak dulu pernah ngajak ngobrol sama Pak Lokeng Hong, beliau kan seorang value investor juga. Oh ternyata beliau masukin misal rasio PBV. PBV-nya katanya nggak boleh lebih dari 1 atau mungkin di bawahnya rata-rata si industri itu berapa. Itu bisa dikategorikan saham itu valuasinya masih murah atau enggak. Selain PBV mau dilengkapi dengan rasio lainnya boleh. Misal contohnya mau pakai ROARWE, dilengkapin sama PER, itu juga boleh. Tapi yang rasio paling utama itu bisa cek dari PBV-nya dulu. Ya, mungkin itu aja sih kalau dari kakak. Baik, terima kasih atas jawabannya Kak Friska. Berikutnya ada pertanyaan dari Saudari Cheryl Anastasia. Apakah cocok bagi investor pemula untuk membeli saham yang ingin IPO? Kalau khusus kasusnya saham IPO, kakak kurang menyarankan sekali beli terus untuk langsung long term invest. Ya, dalam arti mungkin beli untuk 1 tahun, baru dijual, kayak gitu kakak kurang menyarankan. Karena apa? Biasanya saham-saham yang baru IPO itu volatilitasnya lagi gila-gilanya. Jadi lebih cocok untuk trading, atau mungkin hanya untuk scalping malah ya. Tapi kalau sekali beli langsung untuk jangka waktu yang panjang, nah itu kakak sendiri kurang menyarankan, apalagi pemula. Karena nggak semua saham IPO itu berakhir bahagia. Ya, bahagia di sini dalam arti udah pasti dia bakal naik di masa depan, itu belum tentu. Ada juga saham IPO yang berakhir bangkrut, delisting juga ada, ya, yang berakhir harganya semakin turun-turun juga ada, ya. Jadi jangan mengeneralisasikan yang namanya saham IPO itu layak dibeli, ya. Kalau misalnya untuk sekedar perdagangan jangka pendek nggak apa-apa ya, tapi harus cepat ya, entah scalping atau intraday. Baik, terima kasih kepada Kak Friska. Berikutnya ada lagi pertanyaan dari Saudari Keisha Gabriela. Dia ingin bertanya, untuk para kaum milenial yang baru ingin memulai investasi apa yang disarankan? Apakah reksadana dan aplikasi apa yang dianjurkan untuk memulai investasi? Apakah ajaib, bibit, peluang itu aman? Iya, kalau untuk pemula mau cobain dari reksadana dulu nggak apa-apa. Mau sambil dibarengin cobain saham juga nggak apa-apa. Karena kan keduanya nggak butuh modal yang gede ya. Dalam arti bisa pakai modal coba-coba dulu 100 ribuan misal. Jadi 100 ribu di reksadana, 100 ribu di saham misal kayak gitu. Kalau terkait aplikasi, kakak kembalikan ke kebutuhan teman-teman di sini. Yang jelas selalu cross-check apakah dia terdaftar di OJK atau di lembaga terkait. Karena kan sekarang banyak banget ya aplikasi yang muncul di YouTube atau muncul di iklan-iklan pas kita lagi buka site apa gitu ya, muncul aplikasinya. Nah itu jangan langsung download, dicek dulu ya ini aplikasi dari perusahaan apa. Yang namanya aplikasi itu pasti di atasnya ada nama PT yang membawahi. Nah itu yang harus kita cek apakah dia terdaftar di OJK atau lembaga terkait atau bahkan nggak terdaftar ya, silakan kembalikan ke kebutuhannya aja. Kalau tadi misal kayak ajaib, bibit itu kakak rasa itu udah terdaftar di OJK ya. Selain itu tinggal di cross check lagi aja yang lainnya terdaftar atau tidak. Terima kasih Kak Friska atas jawabannya. Berikutnya pertanyaan dari Saudari Angelina. Ingin bertanya, menurut kakak, indikator apa saja yang harus diperhatikan oleh para investor saham apalagi untuk dia juga yang masih pemula, baik untuk mau beli atau
Iya, indikator yang bisa dibilang ya menurut kakak bagus ketika kita mau beli saham ya pasti perhatikan dulu laporan keuangannya. Laporan keuangan itu meliputi apa aja. Misal teman-teman cross check apakah ini saham perusahaannya laba ruginya minus apa surplus ya. Paling nggak tadi 5 tahun terakhir. Kemudian cek dia suka bagi-bagi dividen nggak ya, karena kita kan ngumpulin lot demi lot biar dapat dividennya juga banyak. Terus kemudian cek juga cash flow-nya positif apa negatif. Cash flow itu kan ibaratnya jantungnya sebuah bisnis ya, apalagi di sini emiten gede. Jadi sebisa mungkin ya kita pilih cash flow yang positif, terutama cash flow operasional ya. Selebihnya tinggal nanti sesuaikan aja. Misal teman-teman mau beli emiten yang di manajemennya itu bagus, yang dipimpin oleh orang-orang yang dia nggak ada blacklist lah dari daftar hukum atau segala macamnya ya, misal dari sisi manajemennya. Itu kalau untuk kita mau mutusin beli sebuah emiten. Kalau mau jualnya kapan? Ya pasti jual di saat udah cuan ya, di saat harga sahamnya udah naik. Itu jawaban yang paling sederhana. Tapi semisal terjadi perubahan yang signifikan terhadap fundamental si perusahaan tersebut, itu juga bisa jadi pertimbangan kita buat segera menjual ya, daripada nanti takutnya kinerjanya turun terus, nanti malah ini harganya juga semakin turun. Jadi kita bisa langsung ambil sikap untuk jual si perusahaan tersebut sahamnya. Tapi kalau nggak ada kejadian kayak gitu ya silakan jual di saat teman-teman udah untung sesuai target. Ingat sesuai target. Kalau targetnya udah terpenuhi 10% ya silakan jual. Kalau baru targetnya 10% tapi baru naik 1% ya nggak usah jual dulu lah ya. Kan targetnya masih panjang 10%-nya. Jadi silakan ya sabar aja buat sampai reach target selama kinerja fundamentalnya itu nggak ada perubahan signifikan. Itu aja mungkin jawaban kakak untuk tadi Angelina ya. Baik, Kak, terima kasih. Kemudian pertanyaan dari Saudari Kesha, antara investasi jangka panjang dan investasi jangka pendek, yang mana lebih pas untuk mahasiswa? Kalau untuk mahasiswa dua-duanya pantas semua ya, karena kalau jangka pendek itu kan nggak harus menuntut kita yang tiap hari juga nggak. Jangka pendek itu ya boleh mingguan juga termasuk jangka pendek. Sebulan juga masih tergolong jangka pendek. Kalau jangka panjang itu kan di atas setahun. Jadi jangka pendek di sini jangan beranggapan bahwa oh kita harus mantengin screen saham itu tiap detik, tiap menit selama jam operasional bursa, itu enggak ya. Yang namanya trading saham itu enggak menuntut kita harus yang daily, yang artinya tiap hari itu harus mantengin, itu enggak. Tapi teman-teman bisa pilih mungkin yang lebih swing ya, mungkin mingguan atau bulanan, itu juga nggak apa-apa. Jadi keduanya cocok-cocok aja, tinggal pelajarin teknikal atau fundamentalnya ya, mengikuti periode holding periodnya. Baik, Kak, terima kasih atas jawabannya. Berikutnya pertanyaan dari Saudara Vanes. Apakah banyak yang terjadi kasus perdagangan orang dalam atau insider trading di dalam pasar modal Indonesia? Ini nyaris udah nggak ada ya, karena kalau ada itu biasanya udah langsung dikenakan denda. Maksudnya ada ini sendirilah, apa namanya, aturannya sendiri yang mencegah insider trading itu ada. Jadi sekarang jarang terjadi kasus-kasus insider trading di pasar modal. Kalau dulu mungkin waktu regulasinya masih longgar mungkin banyak, tapi kalau sekarang jauh lebih ketat, jadi nyaris nggak ditemukan kasus lagi. Terima kasih atas jawabannya. Berikutnya ada lagi pertanyaan dari Saudari Arlin Cornelia. Menurut kakak, bagaimana fatwa MUI yang baru-baru ter-up di media menyatakan bahwa investasi pada cryptocurrency adalah haram bila kita melihat praktiknya secara real? Terkait itu sebenarnya yang diharamkan MUI, kalau kakak nggak salah ingat, itu kripto sebagai mata uang ya. Maksudnya mata uang yang dipakai di suatu negara. Tapi kalau sebagai aset investasi, instrumen investasi pada umumnya, sepertinya diperbolehkan aja ya, tinggal mengikuti risikonya, apa namanya, risikonya masing-masing aja. Itu kalau nggak salah kakak nangkep ya dari fatwanya itu sendiri. Cuma ya karena mungkin masih banyak yang meragukan underlying asetnya yang nggak ada segala macam, jadi ya masih dipertanyakan juga, masih agak abu-abu juga ya apakah diperbolehkan atau enggak. Tapi yang jelas memang fatwanya sudah ada.
Baik, Kak, terima kasih atas jawabannya. Berikutnya pertanyaan dari Saudara Reynold. Bagaimana tanggapan kakak terhadap orang tua yang melarang anaknya berinvestasi di saham? Karena mindset orang tua yang selalu menganggap bahwa saham itu sama dengan judi. Kalau ini mungkin bisa dibantu diluruskan ya sama anaknya sendiri ya. Kadang kan memang orang tua punya pemahaman yang keliru karena mereka mungkin belum punya cukup wawasan atau literatur ya terkait misal investasi di pasar saham itu sendiri seperti apa. Jadi teman-teman di sini yang sudah paham ya seharusnya membantu meluruskan. Oh, di saham itu nggak judi kok ya, karena kita kan beli bisnis perusahaan. Sama misal kasih contoh aja kayak tadi misal, oh misal mama papa mau patungan bisnis di usahanya paman, itu sama aja kan itu beli sahamnya bisnisnya paman. Nah, sama di bursa efek juga seperti itu. Jadi pinter-pinternya anaknya aja sebenarnya menjelaskan ke orang tua biar meluruskan mindsetnya yang benar itu seperti apa terkait saham, biar nggak disamakan seperti judi lah, terus gambling atau sejenisnya. Baik, terima kasih atas jawabannya Kak Friska. Berikutnya pertanyaan dari Saudara Eric Oswald. Bagaimana tanggapan kakak mengenai anak milenial yang FOMO dan membeli saham karena Saudara Eric itu mendengar bahwa contohnya itu seperti saham BBRI yang blue chip tanpa pikir panjang, anak milenial membeli sebuah saham tersebut pada tanggal 8 Juli 2019 dan karena yakin pasti cuan tanpa memikir dana darurat, malah rugi dikarenakan pada tanggal 3 Februari 2020 sudah memulai penurunan sampai 25 Mei 2020. Oke, udah kakak baca semua. Panjang banget soalnya kalau dibaca semua. Iya, sebenarnya ini terkait FOMO, balik lagi tujuan awal beli sahamnya buat apa. Kalau sekelas BRI ini saham sultan ya, kalau tujuannya untuk jangka panjang, pas ada penurunan, wah itu anggapannya itu kayak lagi lihat Louis Vuitton itu diskon mungkin ya, langsung diajar aja kalau ada duit ya buat average down. Tapi ketika dia beli saham BRI, FOMO-nya karena untuk trading, terus dianya misal nggak cut loss, nah itu berabe ya. Dia FOMO-nya beli doang, tapi nggak ikut FOMO jualnya. Orang-orang pada cut loss, dia biarin aja. Padahal dia FOMO-nya itu FOMO orang-orang yang pada trading. Ya wassalam, dia sendiri yang nyangkut. Tapi kalau dia FOMO-nya memang untuk long term invest, ya sebenarnya nggak usah terlalu khawatir untuk saham sekelas BRI karena harga saham tidur juga probabilitasnya kecil, justru semakin ada duit dia bisa average down. Jadi itu paling tanggapan kakak. Kalau dari awal dia paham tujuannya buat jangka waktunya kapan, harusnya dia bisa segera ambil sikap. Kalau tujuannya trading ya dia harus cut loss pas langsung turun karena ada pandemi mungkin. Tapi kalau dia tujuan jangka panjang, ya no worries ya. Justru rata-rata banyak yang pada bela-belain ngumpulin modal buat serok-serok ya. Kapan lagi kan ada harga saham-saham sultan pada berdiskon gede kayak BRI, BCA, dan lain-lain selama pandemi kayak kemarin. Baik, Kak, terima kasih atas jawabannya. Berikutnya ada pertanyaan dari Saudara Renaldi Agung Pengaya. Ingin bertanya, katanya ketika kita memilih saham, maka selain fundamentalnya harus bagus, manajemen yang mengelola perusahaannya juga harus bagus. Bagaimana cara kita menganalisis soal manajemen? Ya, kalau manajemen ini memang tersirat ya, nggak bisa tersurat dalam laporan keuangan dan kita bisa baca apakah manajemennya bagus atau tidak. Kakak jadi ingat wejangannya Pak Lo Keng Hong, dia itu selalu cerita gini kalau tiap ngisi seminar ya, kakak storyteller aja dari beliau, coba kita iseng-iseng aja googling ya nama-nama direksinya atau manajemennya di Google ya, ketik aja copy paste ya. Kalau nggak ada muncul berita-berita yang negatif tentang beliau, artinya ya ini orang kredibel ya, bagus. Dan kalau rata-rata orang-orang yang punya kredibel yang bagus ya, good attitude lah kita nyebutnya, mereka akan menjadi ya suatu manajemen yang bagus. Manajemen yang bagus itu biasanya akan mengelola suatu bisnis yang bagus juga. Berbeda cerita ketika kita mengulik satu-satu nih jajaran direksi atau manajemennya, ternyata di Google banyak ditemukan kasus-kasusnya ya, yang mungkin nggak banyak tapi beberapa. Nah, dari situ aja udah bisa kelihatan ya, wah ini orang kok udah pernah kena kasus,
artinya kredibilitasnya dia dipertanyakan. Nah, itu membantu kita untuk menyimpulkan apakah dia punya manajemen yang bagus atau tidak untuk memimpin ya, untuk menjadi leader di perusahaan yang dia pimpin. Gitu sih kalau dari belajar dari yang udah senior-senior. Karena susah-susah gampang ya, nggak bisa ditemukan di laporan keuangan. Baik, Kak, terima kasih atas jawabannya. Berikutnya pertanyaan dari Agustinus Molele. Apa bedanya trending saham tambahan, trending saham, dan yang mana yang lebih baik, Kak? Ya, trading saham dan trading Bitcoin itu bedanya ya di produknya ya, teman-teman ya. Kalau tradingnya ya sama aja, trading belajar dengan menggunakan misal analisis teknikal atau yang lainnya. Tapi kalau saham dan Bitcoin itu jelas produk yang berbeda dengan volatilitas yang berbeda. Jadi selebihnya ya mirip-mirip tadi beberapa pertanyaan di awal yang sudah Kakak jawab. Baik, Kak, terima kasih atas jawabannya. Berikutnya pertanyaan dari Saudara Mario Tandipau. Bagaimana pendapat Kakak mengenai investasi melalui cryptocurrency yang pada tahun ini sedang marak diperbincangkan? Kurang lebih sama juga jawabannya yang di awal-awal ya, ini pertanyaan pada mirip-mirip. Ya, intinya sih kalau mengenal produknya dan bisa mengelola risikonya, cobain dengan modal kecil. Tapi kalau dirasa takut-takut sama risikonya, takut kehilangan duit karena takut fluktuasinya, ya jangan dicoba. Kan masih ada instrumen investasi lainnya, misal di pasar modal, mau di reksadananya atau saham. Jadi nggak ditelan mentah-mentah ya, apa yang sedang happening, terus diikutin aja, padahal kitanya sendiri belum paham risiko dan produknya seperti apa. Itu aja saran Kakak. Satu pertanyaan terakhir kali ya, udah nggak ada lagi kayaknya. Ya, Kak, pertanyaan terakhir dari Saudara Erik, bagaimana cara Kakak menemukan kapan entry, take profit, stop loss, dan cut loss? Iya, kalau stop loss, cut loss itu sama aja ya, cuma beda istilah. Kapan untuk entry ataupun take profit itu teman-teman harus cross check dengan grafik teknikalnya. Jadi nggak bisa nulis angkanya ngasal gitu ya. Oh, belinya di sekian, jualnya di sekian, nggak bisa. Harus complicated ya, harus dipelajari teknikalnya, bikin supportnya di mana, resistennya di mana. Otomatis ya cut loss kalau dia udah tembus support. Take profit kalau si saham udah deket resisten ya, itu untuk take profitnya. Entry-nya tinggal kita pilih mau entry buy on weakness, misal pas harganya udah mantul dari support itu juga boleh, atau mau BOB buy on breakout, beli kalau udah dia breakout resistennya juga boleh. Jadi semua ditentukan dari hasil analisis chartingnya atau grafiknya, nggak bisa di sembarang angka dimasukin, itu enggak. Baik, Kak, terima kasih atas jawabannya. Mohon maaf, untuk saat ini sesi tanya jawab kita tutup dulu dan kita lanjutkan pada acara berikutnya karena adanya keterbatasan waktu. Berikutnya, berdasarkan materi yang telah disampaikan sebelumnya, dapat kita simpulkan bahwa agar punya umur investasi yang panjang, kita harus mempunyai tujuan finansial dan target return yang jelas dan berstruktur. Kita juga perlu memperhatikan portofolio risiko yang ada dan memperhatikan kelegalan investasi dan jangan asal melakukan investasi. Dan juga terdapat dua macam menganalisis saham. Yang pertama itu analisis fundamental, yang kedua analisis teknikal. Dan untuk mengatasi segala risiko tersebut, kita harus mengetahui bagaimana cara manage manajemen, yang diantaranya itu kita tidak boleh mengutang, investasi secara berkala, dan tidak memaksakan keuangan. Dan juga berani merealisasikan keuntungannya. Baik, saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih kepada saudari moderator dan terima kasih juga kepada Kak Friska yang telah memberikan materi.
Selanjutnya, penyerahan sertifikat secara simbolik kepada pemateri. Terima kasih teman-teman panitia. Terima kasih kepada Kak Friska yang telah bersedia untuk meluangkan waktunya untuk memberikan kita materi pada hari ini. Baik, terima kasih juga kepada teman-teman yang telah berpartisipasi dalam sesi tanya jawab tadi. Acara berikutnya yaitu games. Saya mengundang teman saya, Saudari Herlina, untuk bermain games bersama saya. Saya akan memaparkan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam games ini. Yang pertama, kami akan memaparkan 5 gambar untuk 5 orang pemenang. Yang kedua, waktu yang diberikan 30 detik setiap gambar, dan peserta dipersilakan untuk menjawab gambar tersebut melalui kolom chat. Yang ketiga, jika dalam 30 detik belum ada peserta yang menjawab, maka gambar tersebut akan dianggap hangus. Yang keempat, jawaban tercepat dan benar, maka akan dinyatakan sebagai pemenang dan akan mendapat hadiah berupa saldo OVO senilai Rp20.000. Yang kelima, bagi peserta yang menang, tidak diperkenankan untuk menjawab pertanyaan lainnya. Jika menjawab pertanyaan double, maka hadiah sebelumnya akan hangus. Yang keenam, peserta yang memenangkan games ini bisa menghubungi panitia atas nama Teresia yang akan diberikan kontaknya pada akhir acara. Jadi bagaimana teman-teman? Sudah siap belum untuk gamesnya? Kalau sudah siap, langsung saja kita masuk ke gambar yang pertama. Nah, teman-teman, ini dia gambar pertama. Di situ ada gambar orang sedang bersenang-senang dalam air, dan juga ada angka 10. Saya lihat ini gambarnya sangat mudah sekali ya teman-teman. Jadi, tampaknya sudah ada yang menjawab, dan selamat kepada Saudara William Huiswa dari kelas C Manajemen yang telah menjawab pertanyaan pertama dengan benar. Baik, selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan gambar nomor. Daripada gambar kedua, kita bisa lihat di situ terdapat kayak seperti not, kemudian ada bulu ayam dan juga tinta. Menurut kalian itu apa sih jawabannya? Selamat buat Saudara Reynold. Saudara Reynold bisa menghubungi kontak person yang telah ada. Baik, kita masuk ke gambar yang ketiga. Nah, teman-teman yang sudah tahu jawabannya langsung saja menjawab dalam kolom chat. Nah, tampaknya sudah ada yang bisa menjawab dengan benar. Selamat kepada Saudari Deviani Limowa dari kelas C Manajemen, dan silakan menghubungi kontak person pada akhir acara nanti. Selanjutnya kita masuk ke gambar yang selamat kepada Saudara. Bagi teman-teman yang sudah bisa menjawab dengan benar, langsung saja jawab pada kolom chat. Dan tampaknya sudah ada yang bisa menjawab dengan benar. Selamat kepada Saudara Andre Tendrijaya dari kelas C Manajemen. Selanjutnya kita masuk ke gambar yang kelima. Dari gambar kelima ini kita bisa lihat ada sebuah alat, kemudian ada huruf dan gambar orang sedang bermain gitu, dan juga gambar api. Kira-kira menurut kalian apa sih? Nah, untuk gambar kelima ini, selamat kepada Saudari Gabriel Gladys Riyadi yang telah menebak gambar kelima ini dengan benar. Nah, dengan ini berakhir sudah sesi games kita, dan selamat kepada para pemenang yang telah berhasil menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah kami berikan. Dan bagi teman-teman yang belum beruntung, jangan berkecil hati ya, karena masih akan banyak ada kesempatan di webinar-webinar selanjutnya. Baik, sebelum menutup acara webinar nasional kita pada hari ini, kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh Saudari Elisa Kamatamu. Kepada Saudari Elisa, dipersilakan. Untuk mengakhiri webinar kita pada siang hari ini, mari kita dalam doa kita berdoa.
Tuhan Yesus, kembali lagi kami tunduk di hadapan hadirat-Mu mengucap syukur karena saat ini kami telah menyelesaikan webinar kami. Kiranya materi-materi yang telah kami terima dan dengarkan bisa tertanam baik dalam hati dan pikiran kami, serta dapat kami gunakan sebagaimana mestinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, terima kasih kepada Saudari Elisa yang telah memimpin kita di dalam doa penutup. Oke, sebelum kita meninggalkan room Zoom, para peserta dipersilakan untuk mengisi link presensi keluar yang akan diberikan pada kolom chat. Baik, demikianlah kegiatan webinar Nasional Kompak Studi Pasar Modal dengan tema pentingnya investasi saham dari usia muda dan motivasi sukses dari saham. Saya selaku MC mewakili seluruh panitia mengucapkan terima kasih dan memohon maaf jika terdapat kalimat atau perbuatan yang kurang berkenan. Sekali lagi, kami ucapkan terima kasih, stay safe, dan selamat siang.